Suami dan mertua sengaja liburan ke Jepang saat aku sakit parah dan mengunciku di rumah agar aku cepat mati dan tak bisa minta tolong. Mereka syok ketika pulang melihatku begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, membuat piyama yang melekat di kulit terasa lembab dan tidak nyaman. Aku menggigil hebat, seolah-olah seluruh tulang dalam tubuhku bergetar sendiri tanpa bisa kukendalikan. Dari balik jendela kamar, aku bisa melihat langit kelabu yang mengisyaratkan akan turun hujan. Suasana yang semakin menyelaraskan dengan kepedihan yang kurasa dalam hati. Sudah 3 hari ini kondisiku semakin memburuk, sejak dokter mendiagnosa terkena pneumonia yang parah. Namun, yang lebih menyakitkan daripada sesak napas dan demam tinggi ini adalah kenyataan bahwa suamiku sendiri, Mas Mario, justru akan meninggalkanku dalam keadaan seperti ini. Dinda, sayang, dengarkan baik-baik, ucap Mas Mario dengan suara lembut yang sengaja dibentuknya, sambil duduk di tepi tempat tidur. Tangannya yang biasanya hangat terasa dingin ketika menyentuh dahiku yang sedang panas. Aku dan ibu harus pergi ke Jepang besok pagi. Ini urusan bisnis yang sangat mendesak dan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Aku mencoba membuka mata lebar-lebar, meski kelopak mataku terasa berat bagai dibebani batu. Tapi, Mas, aku sangat butuh ditemani sekarang. Suaraku parau, terputus-putus oleh batuk yang tak henti-hentinya menyiksa. Dokter bilang kondisi aku kritis. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Mas Mario menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke depan cermin sambil merapikan dasinya. Kamu terlalu dramatis, Dinda. Kamu wanita kuat. Ibu juga bilang, kamu harus belajar lebih mandiri. Lagi pula, kami hanya pergi 10 hari. Sudah kuatur, persediaan makanan di kulkas cukup, dan obat-obatan ada di kotak P3K. Tapi, Mas, batuku semakin menjadi, membuat dadaku terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Aku takut sendirian. Bisakah kamu tunda dulu? Atau, setidaknya tinggalkan ibu di sini untuk menemaniku? Wajah Mas Mario berubah masam. Dinda, jangan egois. Ini untuk masa depan kita. Kontrak bisnis di Jepang ini nilainya miliaran. Jika berhasil, semua masalah keuangan kita akan selesai. Ia mendekatiku lagi, namun kali ini tatapannya menghindar. Percayalah padaku, kamu akan baik-baik saja. Aku mencoba meraih tangannya, tetapi tubuhku terlalu lemah untuk bergerak. Aku bukan tidak percaya, Mas. Tapi, lihat kondisiku. Aku bahkan tidak bisa berjalan ke kamar mandi sendiri. Bagaimana aku bisa bertahan 10 hari, sendirian? Kamu selalu bisa, Dinda. Kamu selalu kuat, ucapnya sambil menepuk pundakku dengan cepat, seperti takut tertular penyakitku. Aku sudah telepon tetangga, mereka akan mengecek keadaan rumah setiap 2 hari sekali. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Air mata mulai mengalir di pelipisku, bercampur dengan keringat dingin. Tolong, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku punya firasat buruk tentang ini. Mas Mario tiba-tiba berubah sikap. Wajahnya yang biasanya sabar menjadi tegang. Dinda, cukup. Sudah aku bilang ini untuk kebaikan kita berdua. Kamu pikir aku senang meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini? Tapi tidak ada pilihan lain. Bisnis ini harus berjalan. Aku terkejut dengan kemarahannya yang tiba-tiba. Selama 5 tahun pernikahan kami, ia jarang sekali meninggikan suaranya seperti itu. Kalau memang harus pergi, kataku dengan suara bergetar. Setidaknya, kunci rumah dari dalam saja. Biar aku bisa membukanya jika ada keadaan darurat. Wajah Mas Mario berubah pucat. Tidak bisa. Itu tidak aman. Apa kamu tidak ingat bagaimana bulan lalu ada percobaan perampokan di kompleks ini? Lebih baik dikunci dari luar. Untuk keamananmu juga. Kepalaku semakin pusing. Segalanya terasa tidak masuk akal. Mengapa harus dikunci dari luar?
seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi kondisiku yang terlalu lemah membuatku tidak mampu berpikir jernih, apalagi berargumentasi. Baiklah, bisikku akhirnya menyerah. Tapi, tolong telepon aku setiap hari, agar aku tahu kalau kamu baik-baik saja. Tentu, sayang, jawabnya cepat, terlalu cepat. Lalu ia mencium keningku sebentar. Namun ciumannya terasa dingin dan terburu-buru. Sekarang kamu tidur saja. Besok pagi kami berangkat jam 6, jadi mungkin tidak akan membangunkanmu. Sebelum aku sempat berkata apapun, ia sudah berbalik dan meninggalkan kamar. Aku mendengar langkahnya yang cepat menuruni tangga, seolah ingin segera menjauh dariku. Kesepian mulai menyelimuti kamar yang luas ini, bersamaan dengan demam yang semakin menjadi. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jendela dengan rintik-rintik yang seperti turut menangis bersamaku. Aku menarik selimut hingga menutupi hidung, mencoba mencari kehangatan yang tidak kunjung datang. Firasat buruk terus menggelayuti pikiranku yang sedang kalut. Ini bukan sekadar perjalanan bisnis, hatiku berteriak. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tapi apa dayaku? Aku terbaring di sini, sekarat, ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindungiku. Dan yang paling menyakitkan, dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku mulai curiga bahwa ini semua bukanlah kebetulan. Suara ketukan pintu yang pelan namun berirama tetap membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Aku mengerahkan seluruh sisa tenaga untuk membuka mata, dan melihat sosok ibu mertuaku sudah berdiri di ambang pintu kamar dengan nampan berisi semangkuk jamu berwarna hitam pekat. Bau menyengat yang familiar itu langsung memenuhi kamar. Bau yang sejak awal pernikahanku selalu kuhubungkan dengan intervensi dan penilaiannya yang tak pernah berhenti. Sudah bangun, Dinda? Suaranya datar, namun mengandung nada yang membuatku selalu merasa waspada. Aku buatkan jamu khusus. Resep turunan keluarga kami. Bisa menguatkan stamina dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia mendekat dengan langkah pasti, menaruh nampan itu di meja samping tempat tidur. Matanya yang tajam mengamitiku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seakan-akan mencatat setiap kelemahan yang terpancar dari tubuhku yang lemah. Terima kasih, Bu, bisikku serak, mencoba mendorong tubuhku untuk bisa setengah duduk. Setiap gerakan terasa menyiksa, otot-ototku berteriak menolak. Tapi, aku tidak yakin bisa menelannya. Tenggorokanku sangat sakit. Ibu mertuaku menghela napas, terdengar seperti seorang guru yang kecewa dengan muridnya yang tidak patuh. Dinda, kau ini selalu sama. Selalu menolak hal-hal yang baik untukmu. Jamu ini sudah turun-temurun menyembuhkan keluarga kami. Mario juga minum ini setiap kali sakit, dan lihatlah sekarang, dia sangat sehat. Tangannya yang dingin, dengan jari-jari panjang yang selalu terawat rapi, menyentuh dahiku. Aku merinding. Sentuhannya selalu membawa perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik kulitnya yang halus. Kau demam sekali, katanya, masih dengan tangan menempel di dahiku. Tapi kau tahu, Dinda, dalam keluarga kami, wanita harus kuat. Nenek moyang kami adalah perempuan-perempuan tangguh yang tidak mudah menyerah pada penyakit sepele. Ini bukan penyakit sepele, Bu, bantahku lemah, sambil menahan batuk yang ingin keluar. Dokter bilang, ini pneumonia. Aku butuh perawatan serius. Dokter? Dia menyeringai, menarik tangannya. Dokter hanya tahu memberi obat kimia yang merusak tubuh. Obat kami, obat alam, jauh lebih ampuh. Minumlah, ini akan membersihkan darah kotormu. Dia mengambil mangkuk jamu dan mendekatkannya ke mulutku. Aroma menyengat itu membuat perutku mual. Aku mencoba menghindar, tapi dia dengan cepat menahan kepalaku. Jangan seperti anak kecil, Dinda. Kau istri Mario. Istri untuk anakku harus kuat. Harus bisa menghadapi segala tantangan. Sakit seperti ini adalah ujian. Apakah kau layak menjadi bagian dari keluarga kami? Matanya menatapku tajam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa kecil dan tidak berharga. 5 tahun menjadi menantunya, dan aku tidak pernah sekalipun merasa diterima sepenuhnya. Aku hanya butuh istirahat, Bu. Dan mungkin bantuan untuk pergi ke rumah sakit, kataku. Mencoba sekali lagi.
Istirahat saja di sini. Rumah ini cukup nyaman, kan? Ujarnya, masih dengan mangkuk jamu di tangannya. Mario dan aku akan pergi besok. Urusan bisnis ini sangat penting untuk masa depan kalian berdua. Kau tidak ingin suamimu gagal hanya karena kau tidak bisa mengurus diri sendiri, bukan? Dia mendekatkan lagi mangkuk jamu itu. Minum. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Percayalah padaku, aku lebih berpengalaman daripada dokter-dokter muda itu. Dengan tangan gemetar, akhirnya kuambil mangkuk itu. Rasanya seperti dikte, bukan pilihan. Aku mencium bau jamu yang menusuk hidung, dan perutku langsung mual. Tunggu, aku minum air dulu. Bu, pintaku. Dia mengangguk, tapi matanya tidak lepas dariku. Seperti mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku mengambil gelas air di meja, tangan masih gemetar. Kau lihat, tubuhmu sudah sangat lemah, katanya sambil menggeleng-geleng. Kalau tidak minum jamu ini, bagaimana bisa sembuh? Mario akan sangat khawatir meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Apa Mas Mario tahu kondisi aku yang sebenarnya? Tanyaku penuh harap. Tentu saja tahu, jawabnya cepat. Tapi dia juga mengerti bahwa bisnis tidak bisa ditunda. Dan dia percaya padaku untuk merawatmu. Dia tersenyum lagi, senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Kami sudah berdiskusi panjang. Dia setuju bahwa ini yang terbaik. Kau dirawat di rumah dengan jamu tradisional, sementara dia mengurusi bisnis. Semua untuk masa depan kalian. Kata-katanya seperti racun yang merayap pelan ke dalam pikiranku. Apakah Mas Mario benar-benar setuju dengan semua ini? Apakah dia dengan rela meninggalkanku dalam keadaan seperti ini? Sekarang, minum jamumu. Perintahnya lagi, suaranya lebih tegas. Dengan mata berkaca-kaca, akhirnya kuangkat mangkuk itu ke mulutku. Cairan hitam pekat itu menyentuh lidahku. Rasanya pahit dan anyir. Aku menelannya dengan susah payah, menahan agar tidak muntah. Istirahatlah sekarang, katanya setelah aku menghabiskan jamu itu. Dia mengambil mangkuk kosong dariku. Besok pagi kami akan berangkat sangat awal. Jangan bangun untuk melepas. Fokuslah pada kesembuhanmu. Dia berbalik untuk pergi, tapi berhenti di pintu. Oh iya, Dinda. Untuk keamanan selama kami pergi, semua pintu dan jendela akan dikunci dari luar. Banyak pencuri berkeliaran akhir-akhir ini. Kami sudah mengatur tetangga untuk mengecek keadaan rumah setiap beberapa hari. Sebelum aku sempat protes, dia sudah menutup pintu kamarku. Aku mendengar langkahnya yang perlahan menuruni tangga, meninggalkanku sendiri dengan rasa pahit jamu yang masih tertinggal di lidah, dan rasa pahit yang lebih besar di hati. Tidur pun tidak kunjung datang. Pikiranku dipenuhi oleh kata-katanya, oleh senyum tipisnya, oleh segala sesuatu tentangnya yang selalu membuatku merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup layak untuk menjadi istri anaknya. Dan sekarang, dengan keadaan sakit seperti ini, perasaan itu semakin menjadi-jadi. Fajar masih belum sepenuhnya menguasai langit ketika suara berisik dari lantai bawah membangunkanku dari tidur yang dipenuhi mimpi buruk. Tubuhku masih terasa berat. Demamnya mungkin turun sedikit berkat jamu pahit yang dipaksakan ibu mertua kemarin. Tapi kelelahannya masih mendalam. Aku mendengar suara koper digeser-geser, suara pintu lemari yang dibuka tutup dengan cepat, dan suara ibu mertuaku yang memberi perintah dengan nada tegas. Mereka benar-benar akan pergi. Kenyataan itu menghantamku seperti pukulan di dada yang sudah sesak. Dinda, kamu sudah bangun. Suara Mas Mario terdengar dari balik pintu sebelum dia membukanya perlahan. Dia sudah mengenakan setelan jas yang rapi. Wajahnya segar seperti orang yang tidak memiliki beban sama sekali. Kontras sekali dengan keadaanku yang terbaring lemah di tempat tidur. Aku mencoba untuk bangun. Mas, jawabku. Suaraku masih parau. Aku berusaha mendorong tubuhku untuk duduk, tapi tangan Mas Mario segera menghentikannya. Jangan, sayang. Kamu tidak perlu turun. Kami akan segera berangkat. Dia mendekat, tapi tidak duduk di tepi tempat tidur seperti biasanya. Dia berdiri agak jauh, seolah takut tertular penyakitku. Aku sudah mengatur semuanya. Makanan ada di kulkas, obat-obatan di kotak P3K, dan... Mas, potongku, mencoba menahan batuk yang menggelitik tenggorokan. Aku
masih tidak yakin tentang ini. Aku merasa sangat lemah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dia menghela napas. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal yang coba ditutupinya. Dinda, kita sudah membicarakan ini. Ini bisnis penting. Kontrak dengan perusahaan Jepang ini bisa menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Kau tahu betul keadaan keuangan kita akhir-akhir ini. Tapi, hidupku lebih penting dari uang, Mas, kataku. Suaraku sedikit lebih keras dari yang kurencanakan. Apa Mas tidak mengkhawatirkanku sama sekali? Wajahnya berubah merah. Jangan berkata seperti itu. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Tapi kau tidak sendiri. Ibu akan menemaniku, dan kami sudah mengatur semuanya di sini. Dia berjalan ke jendela, menghindari tatapanku. Untuk keamanan, seperti yang sudah ibu bilang, semua pintu dan jendela akan dikunci dari luar. Sistem keamanan baru yang kami pasang khusus. Terkunci dari luar? Tanyaku, merasa ngeri dengan konsep itu. Tapi, bagaimana jika ada keadaan darurat? Bagaimana jika aku butuh pertolongan? Kami sudah mengatur tetangga untuk mengecek setiap 2 hari sekali. Jawabnya cepat, masih tidak menatapku. Dan kau bisa telepon jika perlu. Sinyal mungkin agak terganggu karena ada masalah dengan provider. Tapi seharusnya masih bisa. Mas, tolong. Air mataku mulai mengalir. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku takut. Dia akhirnya menoleh, dan untuk sesaat, kulihat ada sesuatu di matanya. Sebuah konflik, mungkin sedikit rasa bersalah. Tapi itu cepat hilang. Dinda, kau harus kuat. Ingat, ini untuk masa depan kita. Jika bisnis ini berhasil, kita bisa lunasi semua hutang dan hidup lebih baik. Dia mendekat lagi, tapi kali ini hanya untuk mengambil jaketnya dari kursi. Kami harus segera pergi. Pesawat tidak akan menunggu. Tunggu, Mas, seruku, mencoba meraih tangannya tapi gagal karena tubuhku terlalu lemah. Setidaknya, tinggalkan kunci cadangan. Untuk berjaga-jaga. Tidak mungkin. Suara ibu mertuaku tiba-tiba terdengar dari pintu. Dia sudah berdiri di sana dengan mantel dan tas tangan mewahnya. Itu akan membahayakan keamananmu. Dinda, kau tidak tahu, akhir-akhir ini banyak penjahat yang mencari kesempatan. Tapi, Bu. Ibu benar, Dinda. Mas Mario menyela. Sekarang sudah sepenuhnya menghadap ke pintu, siap untuk pergi. Ini untuk perlindunganmu. Percayalah pada kami. Aku melihat mereka berdiri berdua di pintu kamarku. Sebuah persatuan yang kokoh yang tidak pernah bisa kutembus. Sebuah tembok yang selama ini memisahkanku dari suamiku sendiri. Aku cuma ingin kalau ada keadaan darurat. Batuku semakin menjadi, membuatku tidak bisa melanjutkan kalimat. Jangan khawatir berlebihan, Dinda, ucap ibu mertuaku dengan senyum tipisnya. Kami sudah mengatur semuanya. Kau hanya perlu beristirahat dan minum obat yang sudah disediakan. Ingat, wanita yang kuat adalah wanita yang bisa menghadapi segala cobaan sendiri. Mereka berdua keluar kamar, dan aku mendengar langkah mereka menuruni tangga dengan cepat. Aku berusaha bangun, berpegangan pada dinding untuk mencapai jendela. Dari balik tirai, kulihat mereka loading koper ke mobil. Wajah mereka cerah, seperti orang yang akan menuju liburan, bukan urusan bisnis yang mendesak. Tak lama kemudian, mobil itu melaju, meninggalkan rumah dan meninggalkanku sendirian. Kesendirian yang terasa lebih menakutkan karena tahu bahwa aku terkunci di dalam, terperangkap dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Aku merosot di lantai di dekat jendela, air mata mengalir deras. Suara terakhir yang kudengar sebelum pingsan adalah bunyi gembok tambahan yang dikunci dari luar. Sebuah suara yang akan menghantui mimpi burukku untuk waktu yang lama. Kesadaranku kembali secara perlahan, diawali oleh rasa dingin yang merambat dari lantai kayu ke seluruh tubuhku. Aku masih terbaring di tempat yang sama, di dekat jendela tempat aku sebelumnya menyaksikan kepergian Mas Mario dan ibunya. Sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah tirai, menari-nari di atas debu yang beterbangan. Untuk sesaat, aku berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, bahwa suamiku tidak benar-benar meninggalkanku dalam keadaan sekarat, bahwa ibu mertuaku tidak benar-benar tersenyum sinis saat pergi.
Namun, kenyataan segera menghantam ketika aku mencoba berdiri. Tubuhku masih sangat lemah. Setiap otot berteriak menolak untuk bergerak. Demamku mungkin sudah turun sedikit, tapi rasa lelah yang mendalam masih menyelimuti seluruh keberadaanku. Dengan susah payah, aku merangkak ke arah pintu kamar, berpegangan pada dinding untuk menopang tubuhku yang goyah. "Mas? Bu? Apakah ada orang?" Panggilku lemah, meski aku tahu pasti tidak akan ada jawaban. Suara batuku kembali menggema di rumah yang sunyi itu. Aku membuka pintu kamar dan merangkak ke arah tangga. Setiap langkah terasa seperti pencapaian besar. Ruang keluarga di lantai bawah terlihat rapi, terlalu rapi. Seperti sudah dibersihkan dengan saksama untuk ditinggalkan dalam waktu lama. Dengan napas tersengal-sengal, aku akhirnya sampai di pintu depan. Aku meraih gagang pintu dan memutarnya. Tidak bergerak. Aku mencoba lagi, dengan lebih kuat kali ini. Masih terkunci. Jantungku mulai berdebar kencang. Campuran antara panik dan kemarahan mulai menggelegak dalam darahku. Tidak. Ini tidak mungkin. Gumamku pada diri sendiri. Aku beralih ke jendela depan, menarik gagangnya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Terkunci. Aku mencoba jendela yang lain, dan yang lain lagi. Semua sama. Bahkan jendela kecil di dapur yang biasanya tidak pernah dikunci, sekarang tidak bisa dibuka. "Buka! Tolong ada yang buka!" teriakku, mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan tangan gemetar. Tapi tidak ada respons dari luar. Rumah kami memang agak terpencil, dikelilingi pagar tinggi yang dulu kupuja karena memberikan privasi, tapi sekarang kutakuti karena menyembunyikan penderitaanku. Aku merangkak ke meja di ruang tamu di mana telepon rumah biasanya berada. Aku mengangkat gagang telepon, berharap bisa memanggil bantuan. Tapi yang kudengar hanya nada sibuk, terus-menerus, tanpa henti. Seperti sudah diputus dari luar. Tidak. Tidak. Dengan panik, aku mencari ponselku. Setelah beberapa menit mengumpulkan tenaga untuk naik ke lantai atas, akhirnya kutemukan ponsel itu terbaring di lantai kamar. Layarnya menunjukkan tanda, "No service". Aku mencoba menghubungi Mas Mario, langsung masuk ke voicemail. Aku mencoba nomor darurat, tidak bisa terhubung. Wi-Fi. Aku butuh Wi-Fi. Batukku semakin menjadi. Aku menyeret diri ke router di ruang kerja Mas Mario. Lampu indikatornya mati. Aku mencoba mencolokkan ulang, tidak ada perubahan. Mereka bahkan mematikan akses komunikasiku. Kepalaku pusing, dunia berputar-putar. Aku merangkak ke dapur, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberiku pencerahan. Di atas meja makan, tergeletak selembar kertas dengan tulisan ibu mertuaku yang rapi. Untuk Dinda. Kami sudah mengunci semua pintu dan jendela dengan sistem keamanan khusus. Jangan coba-coba keluar rumah. Banyak penjahat berkeliaran akhir-akhir ini. Makanan ada di kulkas, obat di kotak P3K. Tetangga akan mengecek keadaan rumah setiap 2-3 hari sekali. Kami akan pulang 10 hari lagi. Jaga diri baik-baik. Ingat, wanita kuat adalah wanita yang bisa menghadapi segala cobaan sendiri. Ibu. Air mataku menetes menghitami tinta pada kertas itu. Wanita kuat? Ini bukan tentang menjadi kuat. Ini tentang dikhianati, dikurung, ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Aku membuka kulkas. Isinya memang penuh, bahan makanan mentah, beberapa makanan beku, dan minuman. Tapi semuanya membutuhkan persiapan, membutuhkan energi yang tidak kumiliki. Di kotak P3K, hanya ada obat flu biasa, vitamin, dan beberapa plester. Tidak ada obat khusus pneumonia yang diresepkan dokter. Dengan putus asa, aku kembali ke pintu depan dan mencoba membukanya sekali lagi, berteriak sekuat tenaga. "Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Tolong!" Suara batuku menggema di rumah kosong, dijawab oleh kesunyian yang mencekam. Aku merosot di lantai, tubuh gemetar, menyadari kebenaran yang mengerikan. Ini bukan tentang keamanan dari penjahat. Ini tentang mengurungku. Mereka sengaja meninggalkanku di sini, terkunci, tanpa akses bantuan, berharap penyakit ini yang akan menyelesaikan masalah mereka. Dan yang paling menyakitkan, suamiku, orang yang kutukahi sehidup semati, adalah bagian dari semua ini.
Hari pertama sebagai tahanan di rumahku sendiri berjalan dalam kabut penderitaan fisik dan keputusasaan mental. Aku terbaring di lantai ruang tamu, tidak lagi memiliki tenaga untuk kembali ke kamar di lantai atas. Demam datang dan pergi, menyisakan tubuhku yang menggigil dalam keringat dingin. Sesekali batuk-batuk hebat menyiksaku, membuat dadaku terasa seperti dicabik-cabik dari dalam. Matahari sudah tinggi di langit ketika aku akhirnya berhasil mengumpulkan cukup kekuatan untuk merangkak ke dapur. Haus yang luar biasa membakari tenggorokanku yang sudah sakit. Dengan gemetar, aku mengambil segelas air dari keran dan meminumnya dengan lahap. Air itu terasa seperti obat surgawi yang mendinginkan seluruh tubuhku yang panas. Setidaknya, air masih mengalir. Gumamku pada diri sendiri, mencoba menemukan secercah harapan dalam situasi yang semakin suram. Perutku keroncongan, mengingatkanku bahwa aku belum makan sejak kemarin. Aku membuka kulkas lagi, kali ini memeriksa isinya dengan lebih cermat. Semua bahan makanan mentah, sayuran, daging, telur. Tidak ada makanan siap saji yang bisa langsung kumakan tanpa dimasak terlebih dahulu. Bahkan mie instan pun membutuhkan air panas dan kompor. Kompor, bisikku. Dengan susah payah, aku mencoba menyalakan kompor gas. Tombolnya diputar, tapi tidak ada api yang menyala. Aku mencoba kompor listrik, tidak ada daya. Mereka mematikan gas dan listrik, tapi lampu-lampu masih menyala. Aku mencoba saklar lampu dapur, tidak ada reaksi. Mereka mematikan semua yang bisa kubutuhkan. Suaraku bergetar antara takut dan marah. Aku merangkak ke kotak sekering, berusaha membukanya. Tapi terkunci. Semuanya terkunci. Seperti rumah ini berubah menjadi penjara berteknologi tinggi yang dirancang khusus untukku. Dengan putus asa, aku kembali ke meja makan di mana catatan ibu mertuaku masih terbaring. Kali ini, aku membacanya dengan lebih hati-hati, menganalisis setiap kata seperti seorang detektif yang memeriksa petunjuk. Untuk Dinda, dia tidak menyapaku dengan sayang atau anakku. Formal dan dingin. Kami sudah mengunci semua pintu dan jendela dengan sistem keamanan khusus. Sistem keamanan khusus? Gembok biasa? Atau sesuatu yang lebih canggih? Jangan coba-coba keluar rumah. Banyak penjahat berkeliaran akhir-akhir ini. Alasan yang terlalu klise. Kompleks perumahan ini selalu aman. Makanan ada di kulkas, obat di kotak P3K. Makanan yang tidak bisa kumasak, obat yang tidak cukup untuk penyakitku. Tetangga akan mengecek keadaan rumah setiap 2-3 hari sekali. Kapan? Jam berapa? Aku tidak tahu. Dan bagaimana mereka akan mengecek jika semua terkunci? Kami akan pulang 10 hari lagi. 10 hari? Dengan kondisiku seperti ini, aku mungkin tidak akan bertahan 10 hari. Jaga diri baik-baik. Ingat, wanita kuat adalah wanita yang bisa menghadapi segala cobaan sendiri. Kalimat terakhir ini yang paling menyakitkan. Seperti olok-olok, seperti tantangan yang mustahil. Aku memutar catatan itu, memeriksa bagian belakangnya. Kosong. Tapi sesuatu membuatku curiga. Aku meraba kertasnya. Ada ketebalan berbeda di salah satu sudutnya. Seperti ada lapisan lain. Dengan hati-hati, aku mencoba merobek sudut kertas itu. Jari-jariku yang gemetar hampir tidak bisa melakukannya. Tapi akhirnya kertas itu terbelah, menyisakan selembar kertas tipis lainnya yang terselip di antara lapisan. Catatan yang lain. Tulisan yang sama, tulisan ibu mertuaku, tapi lebih rahasia, lebih jujur. Mario. Semua sudah diatur sesuai rencana. Sistem penguncian otomatis akan aktif 1 jam setelah kita pergi. Listrik dan gas sudah kuputus, kecuali untuk air dan kulkas. Sinyal telepon dan internet sudah dimatikan. Dokumen asuransi dan surat hutang bank sudah disiapkan. Jika semua berjalan baik, kita akan bebas dari masalah finansial ini. Jangan lemah. Ingat, ini untuk masa depan kita. Dia memang istrimu, tapi kita adalah darah daging. Ibu tahu yang terbaik. Tenang saja, tidak akan ada yang mencurigai. Semua akan mengira dia meninggal karena sakit. Aku membaca catatan itu berulang kali. Setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Dokumen asuransi?
Surat hutang bank? Mereka merencanakan ini? Mereka sengaja meninggalkanku untuk mati? Tidak. Desisku. Tubuhku gemetar semakin hebat. Mas Mario, kau tahu? Kau terlibat dalam ini. Tapi tentu saja dia tahu. Dia adalah bagian dari semua ini. Kekasih yang kupercayai, suami yang kutukahi, ternyata adalah algojo dalam rencana jahat bersama ibunya. Air mata mulai mengalir deras. Tapi kali ini bukan air mata sedih atau takut. Ini adalah air mata kemarahan. Kemarahan yang membara, yang memberikan kekuatan baru pada tubuhku yang lemah. Mereka pikir aku akan mati begitu saja. Kataku pada diri sendiri, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Mereka pikir wanita, lemah, seperti aku akan menerima nasib seperti ini. Aku berdiri, meski masih harus berpegangan pada meja. Mataku menatap catatan yang berisi pengakuan itu. Baiklah, kataku dengan suara yang tiba-tiba mantap. Jika ini perang yang mereka inginkan, ini perang yang akan mereka dapatkan. Catatan itu bukan lagi sekadar pengumuman kematianku. Itu adalah deklarasi perang. Dan aku, Dinda, yang terbaring sakit dan dikhianati, memutuskan untuk bertarung. Dengan langkah goyah tapi penuh tekad, aku berjalan ke wastafel dapur dan meminum air sebanyak-banyaknya. Kemudian aku menuju kotak P3K dan mengambil semua obat yang ada. Penurun demam, pereda batuk, vitamin. Tidak cukup untuk menyembuhkan, tapi cukup untuk memberiku waktu. Aku akan bertahan. Sumpahku pada 4 dinding penjara yang mengurungku. Aku akan bertahan dan mereka akan melihat bahwa mereka telah meremehkanku. Hari itu, di tengah kesendirian dan penderitaan, sesuatu dalam diriku berubah. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Keputusasaan berubah menjadi tekad. Mereka ingin kematianku? Mereka akan mendapatkan pertarungan hidup dan mati. Demam kembali menyergapku dengan ganas, seolah menertawakan tekadku yang baru saja kukobarkan. Dunia di sekelilingku berputar-putar. Pola lantai kayu bergerak-gerak seperti ular yang meliuk. Aku merangkak menjauhi dapur, kembali ke ruang tamu yang sekarang terasa seperti medan pertempuran pribadiku. Setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-paru dengan jarum panas, dan batuk-batuk yang menyertainya membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku tidak bisa menyerah. Desisku di antara gigi yang gemeretak. Mereka tidak akan menang. Dengan visi yang berkunang-kunang, aku merangkak menuju kotak P3K yang tadi kutinggalkan di lantai ruang tamu. Jari-jariku yang gemetar kesulitan membuka tutupnya. Isinya menyedihkan. Beberapa strip obat penurun panas, sirup obat batuk, vitamin C, dan plester. Tidak ada antibiotik yang kubutuhkan untuk melawan infeksi di paru-paruku. Tidak masalah, kataku pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatiku yang mulai goyah. Aku akan bertahan dengan yang ada. Aku mengambil 2 tablet penurun demam dan menelannya dengan susah payah, menggunakan air langsung dari botol yang kubawa dari dapur. Rasanya pahit di lidah, tapi kuusahakan untuk tidak memuntahkannya. Setelah itu, aku meneguk sirup obat batuk langsung dari botolnya, cairan kental yang membuatku hampir tersedak. Bertahan, hanya bertahan. Gumamku sambil merangkak ke sofa dan menarik selimut yang tergeletak di sana. Tubuhku menggigil tak terkendali, meski demam membakar dari dalam. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kekuatan. Tapi yang muncul justru bayangan Mas Mario dan ibunya. Tersenyum sinis, berjalan-jalan di jalanan Tokyo yang ramai sementara aku terbaring sekarat di rumah yang mereka kunci. Tidak, teriakku, membuka mata dengan tiba-tiba. Aku harus tetap sadar. Dengan usaha yang luar biasa, aku mendorong tubuhku untuk duduk. Aku perlu rencana. Aku perlu strategi untuk bertahan 10 hari, atau setidaknya sampai tetangga datang mengecek, jika mereka benar-benar akan datang. Pertama, air. Aku ingat pelajaran survival yang pernah kubaca bertahun-tahun lalu. Manusia bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makanan, tapi hanya beberapa hari tanpa air. Aku merangkak kembali ke dapur, membawa bersamaku 3 botol air mineral besar yang kosong. Dengan gemetar, aku mengisinya sampai penuh di wastafel. 1, untuk hari ini, kataku sambil menandai botol pertama dengan spidol yang kutemukan di laci. 1, untuk besok dan 1, untuk cadangan. Kedua,
Makanan. Aku membuka kulkas lagi, memeriksa dengan lebih cermat. Sayuran segar, daging, telur. Semua tidak berguna bagiku dalam kondisi seperti ini. Tapi di rak paling bawah, kutemukan beberapa kaleng kacang, sekantong roti tawar, dan selai kacang. Makanan yang bisa bertahan lama dan tidak perlu dimasak. Syukur, bisikku, meraih roti dan selai kacang. Aku makan dengan lahap, meski tenggorokanku sakit setiap kali menelan. Roti itu terasa seperti makanan terlezat yang pernah kumakan, simbol pemberontakan terhadap rencana kematian yang telah disusun untukku. Setelah makan, kekuatanku sedikit pulih. Aku memutuskan untuk menjelajahi rumah, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantuku. Aku merangkak dari ruangan ke ruangan, seperti tahanan yang memeriksa setiap sudut selnya. Di ruang kerja Mas Mario, ku coba komputer desktop, tidak menyala. Aku menarik laci-laci mejanya, berharap menemukan kunci cadangan atau sesuatu yang berguna. Yang kutemukan hanya dokumen-dokumen bisnis, pulpen, dan sebuah ponsel tua. Dengan baterai habis, desisku kecewa setelah menekan tombol power. Tapi tidak menyerah. Aku mencari chargernya, dan setelah beberapa menit, kutemukan di laci yang sama. Dengan hati berdebar, kucolokkan ke stop kontak. Tidak ada tanda-tanda mengisi daya. Listrik memang benar-benar dimatikan. Tidak apa-apa, kataku pada diri sendiri, meletakkan ponsel itu di sampingku. Mungkin, nanti bisa kucoba di tempat lain. Perjalanan keliling rumah itu melelahkanku. Aku kembali ke sofa. Napas tersengal-sengal. Tapi setidaknya sekarang aku tahu persis situasiku. Terkunci, tanpa listrik, dengan persediaan makanan dan obat terbatas, dan tubuh yang semakin lemah. Matahari mulai tenggelam, menerangi ruang tamu dengan cahaya jingga yang indah tapi ironis. Keindahan di luar jendela yang tak bisa kuraih. Aku mendekati jendela besar di ruang tamu, mengetuk-ngetuk kacanya. "Tolong, ada orang di sana?" panggilku. Meski tahu suaraku mungkin tidak terdengar keluar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir dan kicauan burung yang akan segera pulang ke sarangnya. Kesendirian mulai menyelimutiku lagi. Tapi kali ini, di balik keputusasaan, ada api kemarahan yang terus menyala. Mereka pikir, dengan mengunciku, mereka sudah menang. Kataku pada bayanganku sendiri di kaca jendela. Mereka tidak tahu betapa kuatnya seorang wanita yang terpojok. Aku kembali ke sofa, merapikan selimut di sekeliling tubuhku yang menggigil. Malam akan segera tiba, dan dengan itu, dingin yang akan membuat kondisiku semakin buruk. Tapi aku punya rencana untuk itu juga. Aku akan tidur di dekat jendela yang menghadap ke jalan, berharap ada orang yang lewat dan mendengar teriakanku. Besok. Bisikku sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan. Besok akan lebih baik. Dalam tidur yang gelisah, aku bermimpi tentang kebebasan, tentang wajah terkejut Mas Mario dan ibunya ketika mereka kembali dan menemukanku masih hidup. Itu adalah mimpi yang memberiku kekuatan untuk terus bertahan. Hari ketiga sebagai tahanan di rumahku sendiri dimulai dengan batuk yang lebih parah dari sebelumnya. Aku terbangun dengan rasa logam di mulut dan dahak berdarah yang membuat panik menyergapku. Kondisiku jelas memburuk, dan obat-obatan terbatas di kotak P3K tidak lagi cukup untuk mengatasi infeksi yang menggerogoti paru-paruku. Tidak bisa seperti ini, desisku sambil membersihkan darah di sudut mulut dengan gemetar. Aku butuh pertolongan medis. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku merangkak menuju dapur untuk minum. Persediaan air masih cukup, tapi roti dan selai kacang yang menjadi makanan utamaku mulai menipis. Aku harus menemukan sumber makanan lain yang tidak perlu dimasak. Saat merangkak melewati ruang tamu, mataku tertuju pada pintu kecil di bawah tangga, ruang penyimpanan yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang lama. Selama ini, aku selalu menganggapnya sebagai tempat menyimpan dekorasi Natal dan barang-barang usang. Tapi sesuatu mendorongku untuk membukanya hari ini. Kunci? Gumamku saat melihat gembok kecil tergantung di pintunya. Dengan menggunakan pisau dapur yang kubawa, aku mencoba membongkar gembok itu. Tangan yang gemetar dan tubuh yang lemah membuat tugas sederhana ini terasa seperti tantangan besar. Setelah beberapa menit berjuang, akhirnya gembok itu terbuka dengan suara keras yang menggema di rumah sunyi. Di dalam ruangan yang gelap dan berdebu,
kudapati tumpukan kotak dan dokumen. Biasanya aku tidak akan mengacuhkan ini, tapi sekarang insting bertahan hidup membuatku memeriksa setiap sudut. Di balik tumpukan album foto lama, terdapat sebuah kotak berkunci dengan tulisan, "Penting," di atasnya. Penting? Batuku kembali menyiksa. Apa isinya? Dengan menggunakan pisau yang sama, aku memaksa kotak itu terbuka. Isinya membuat nafas tersangkut di tenggorokan. Beberapa dokumen yang sama sekali tidak kuharapkan. Di atas tumpukan terdapat polis asuransi jiwa atas namaku dengan nilai 5 miliar rupiah. Mas Mario sebagai penanggung jawab polis. Tanggal pembuatannya, hanya 3 bulan yang lalu, saat kondisi keuangan kami mulai memburuk. Tidak. Desisku, tangan gemetar memegang dokumen itu. Di bawah polis asuransi, terdapat surat-surat dari bank tentang tunggakan kredit usaha Mas Mario yang mencapai 3 miliar. Surat peringatan terakhir yang menyatakan bahwa jika tidak dilunasi dalam 2 bulan, mereka akan menyita agunan rumah ini. Tapi yang paling menghancurkan adalah dokumen di bagian paling bawah, sebuah surat perjanjian pranikah yang dimodifikasi, dengan klausul yang menyatakan bahwa dalam keadaan meninggal karena sakit, seluruh aset akan menjadi milik Mas Mario dan keluarganya. Aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti ini. Jadi, ini rencananya? Suaraku bergetar, campuran antara kemarahan dan kepedihan. Mereka sengaja meninggalkanku, agar aku mati. Lalu mereka dapat uang asuransi, dan hutang-hutangnya lunas. Duduk terpaku di lantai berdebu, aku menyadari betapa naifnya aku selama ini. Semua, kehangatan, keluarga mereka. Semua, perhatian, ibu mertuaku. Ternyata hanya sandiwara untuk menyembunyikan rencana jahat mereka. Aku, hanya alat bagi mereka. Bisikku, air mata mulai menetes. Tapi air mata itu cepat berganti dengan amarah yang membara. Amarah yang memberi kekuatan baru pada tubuhku yang lemah. Aku berdiri, meski harus berpegangan pada dinding. Baiklah, kataku dengan suara yang tiba-tiba tegas. Jika ini permainan mereka, aku akan bermain sampai akhir. Dengan dokumen-dokumen itu dalam genggamanku, aku merangkak keluar dari ruang penyimpanan. Sekarang aku mengerti mengapa mereka begitu yakin akan rencana mereka. Dengan uang asuransi, mereka bisa melunasi semua hutang dan masih memiliki sisa yang banyak. Dan dengan surat perjanjian palsu itu, mereka akan menguasai semua asetku. Tapi mereka membuat satu kesalahan fatal. Mereka meremehkanku. Mereka pikir wanita yang mereka lihat lemah dan penurut ini akan menerima nasibnya dengan pasrah. Aku kembali ke dapur, minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian kuambil obat penurun demam terakhir dari kotak P3K. Persediaan obat sudah habis, tapi sekarang aku punya alasan lebih kuat untuk bertahan. Dengan dokumen-dokumen ini, batuku menyela. Aku punya senjata. Aku menyimpan dokumen-dokumen itu di tempat yang aman, di balik panel listrik yang sudah tidak aktif di dinding dapur. Tempat yang tidak akan mereka curigai. Sore itu, sambil duduk di dekat jendela yang menghadap jalan, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Jika aku bertahan sampai mereka kembali, aku akan punya bukti untuk menghancurkan mereka. Tapi jika tidak ada, jika tidak, kataku pada diri sendiri. Aku harus bertahan. Matahari mulai terbenam, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan. Untuk pertama kalinya sejak mereka pergi, aku merasa memiliki kendali atas situasiku. Ya, aku masih terkunci. Ya, aku masih sakit parah. Tapi sekarang aku tahu kebenaran, dan kebenaran itu memberiku kekuatan. Aku akan bertahan, sumpahku pada bayanganku di kaca jendela. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk membalas setiap tetes penderitaan yang mereka timpakan padaku. Malam itu, meski batuk dan demam masih menyiksaku, tidurku sedikit lebih nyenyak. Aku bermimpi bukan tentang kebebasan, tapi tentang keadilan. Dan dalam mimpinya, aku yang menang. Hari keempat hingga ketujuh melebur menjadi satu rentang waktu yang kabur, diisi oleh demam yang naik turun dan batuk-batuk yang tak kunjung reda. Aku kehilangan konsep siang dan malam, terbangun dari tidur gelisah hanya untuk minum, makan sedikit, lalu tertidur lagi di lantai ruang tamu dekat jendela. Tubuhku semakin kurus, pakaian yang kukenakan melonggar, dan setiap gerakan terasa seperti mengangkat beban berat. Air, butuh air.
gumamku dalam setengah sadar, merangkak menuju botol air yang sudah hampir kosong. Persediaan air bersih mulai menipis. Aku harus mengisi ulang botol-botol itu di wastafel dapur. Tapi kali ini tangan yang gemetar hampir menjatuhkan botol berharga itu. Sebagian air tumpah membasahi kaus kakiku yang sudah kotor. "Tidak," teriakku, suara parau penuh keputusasaan. "Jangan sia-siakan." Dengan susah payah, aku menjilat air yang tumpah di tanganku, seperti orang kehausan di padang pasir. Rasanya memalukan dan menyedihkan, tapi insting bertahan hidup lebih kuat daripada harga diri. Makanan juga menjadi masalah. Roti yang menjadi makanan utamaku sudah berjamur di beberapa bagian. Dengan pisau tumpul, kupotong bagian yang hijau dan berbulu, memakan sisa yang masih layak dengan lahap. Selai kacang sudah habis, tinggal beberapa kaleng kacang yang harus kubuka dengan susah payah menggunakan pisau. Buka-buka. Geramku saat berusaha melubangi kaleng itu. Jari-jariku terluka. Darah bercampur dengan debu dari lantai. Tapi akhirnya kaleng itu terbuka, dan aku menyantap kacang asin itu seperti makanan mewah. Garam dari kacang membuatku semakin haus, tapi setidaknya perut yang keroncongan terisi. Di hari kelima, demamku mencapai puncaknya. Aku berkeringat dingin dan panas secara bergantian, berhalusinasi melihat bayangan Mas Mario dan ibunya di setiap sudut ruangan. "Kenapa tinggalkan aku?" tanyaku pada bayangan itu, suara penuh dengan kepedihan. "Aku, istri kamu. Mas, aku, menantumu, Bu." Tapi bayangan itu hanya tersenyum sinis lalu menghilang. Aku menyadari itu hanya halusinasi, tapi rasa sakit yang ditimbulkannya nyata adanya. Di saat-saat paling lemah itu, hampir saja aku menyerah. Hampir saja aku membiarkan demam dan keputusasaan mengakhiri segalanya. Tapi kemudian ingatanku kembali pada dokumen yang kusimpan. Polis asuransi, surat hutang, perjanjian palsu. Mereka tidak akan menang. Desisku, menggigit bibir sampai berdarah. Aku harus bertahan. Aku merangkak ke kamar mandi, membuka keran air dingin, dan menyiram kepalaku. Syok dari air dingin itu membuatku sadar sesaat. Aku melihat bayanganku di cermin. Wajah pucat, mata cekung, bibir pecah-pecah. Tapi di balik semua itu, ada api kemarahan yang masih menyala. "Kamu kuat, Dinda," kataku pada bayanganku sendiri. "Lebih kuat dari yang mereka kira." Kembali ke ruang tamu, aku mulai mencatat. Dengan spidol dan kertas yang kutemukan, aku menuliskan semua yang terjadi. Tanggal, kondisi kesehatan, penemuan dokumen, bahkan percakapan dengan halusinasiku. Jika aku mati, setidaknya ada catatan untuk membongkar kejahatan mereka. Di hari ketujuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungku berdebar kencang, penuh harap. "Tolong! Tolong aku!" teriakku sekuat tenaga, mengetuk-ngetuk jendela. Tapi yang kulihat adalah mobil tetangga dari seberang jalan yang hanya mengambil paket dari depan rumahnya. Perempuan itu bahkan tidak menoleh ke arah rumahku. "Tidak, jangan pergi," teriakku, tapi suaraku terlalu lemah untuk terdengar. Dia masuk kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkanku dalam keputusasaan yang lebih dalam. Janji bahwa tetangga akan mengecek setiap 2-3 hari ternyata bohong belaka. Mereka bahkan tidak berencana untuk mengecek sama sekali. Merasa dikhianati untuk kesekian kalinya, aku duduk terdiam di lantai. Tapi kali ini, air mata tidak lagi keluar. Yang ada hanya tekad yang mengeras seperti baja. "Baiklah," kataku pada diri sendiri. "Jika tidak ada yang akan menolongku, aku akan menolong diriku sendiri." Dengan sisa tenaga terakhir, aku merangkak ke dapur dan mengambil semua kaleng makanan yang tersisa. Aku akan mengatur persediaan yang tersisa untuk bertahan 3 hari ke depan, sampai mereka kembali. Malam itu, meski tubuhku masih menggigil dan batuk tak henti-hentinya, aku tidur dengan perasaan tenang. Aku sudah menerima bahwa tidak akan ada pertolongan dari luar. Pertempuran ini adalah pertempuranku sendiri, dan aku akan menghadapinya sampai akhir. Hari ke-8. Aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Semacam ketenangan aneh di tengah badai penyakit yang masih mengamuk di dalam tubuhku. Demamnya mungkin sudah turun sedikit, tapi kelemahannya masih sangat terasa. Aku berbaring di lantai ruang tamu,
memperhatikan bagaimana debu menari-nari dalam sinar matahari pagi yang menerobos melalui celah gorden. Masih hidup, bisikku pada diri sendiri, suara parau yang hampir tak terdengar. Masih bertahan. Tapi pagi ini ada sesuatu yang menggelitik pikiranku. Kenangan samar tentang telepon rumah tua di ruang kerja Mas Mario. Telepon kuno dengan kabel yang langsung tersambung ke jaringan, bukan telepon nirkabel yang butuh listrik. Selama ini aku terlalu fokus pada ponsel dan wifi yang mati, sampai lupa tentang keberadaan telepon tua itu. Apakah masih berfungsi? Gumamku sambil mencoba mendorong tubuhku untuk bergerak. Setiap inci pergerakan terasa menyiksa. Otot-ototku kaku dan sakit, sendi-sendi berderak seperti mesin tua yang butuh oli. Tapi harapan kecil itu memberiku kekuatan untuk merangkak menuju ruang kerja. Ruang kerja Mas Mario masih rapi seperti biasa. Buku-buku tersusun rapi di rak, meja kerjanya bersih, dan di sudut ruangan, di atas meja kecil, telepon tua berwarna krem itu masih terpasang. Aku hampir tidak percaya tidak memikirkannya sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat gagang telepon. Suara dial tone yang jelas terdengar membuat jantungku berdebar kencang. Bisa berfungsi, teriakku, terlalu bersemangat sampai batuk-batuk menyiksa. Tapi siapa yang harus ku telepon? Mas Mario jelas tidak bisa dihubungi. Keluargaku tinggal di luar kota. Polisi? Apa mereka akan percaya padaku? Lalu tiba-tiba, aku teringat Sari, sahabatku sejak SMA yang sekarang bekerja sebagai perawat. Nomor Sari. Bisikku, mencoba mengingat-ingat. Jari-jariku yang dingin memutar nomor yang kuingat dengan susah payah. 178. Setiap putaran terasa seperti keabadian. Akhirnya, telepon mulai berdering. Tolong angkat. Doaku dalam hati. Halo? Suara Sari yang familiar akhirnya terdengar dari seberang. Sari, ini. Dinda, kataku. Suaraku parau dan terputus-putus. Dinda? Kenapa suaramu seperti itu? Kamu baik-baik saja? Tanya Sari. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tidak baik-baik saja. Aku terkunci di rumah. Sakit pneumonia. Setiap kata sulit keluar. Batuk terus menyela. Terkunci? Apa maksudmu? Di mana Mas Mario? Pergi ke Jepang dengan ibunya. Mengunciku dari luar. Listrik mati, tidak ada makanan yang bisa dimasak. Aku harus berhenti sejenak. Napas tersengal-sengal. Mereka sengaja, Sari. Mereka ingin aku mati. Ya Tuhan, Dinda, jangan bergerak. Aku segera ke sana dengan bantuan. Bertahan. Dengar? Bertahan. Telepon itu terputus. Mungkin karena batukku yang parah membuatku tidak sengaja menutupnya. Tapi pesan sudah sampai. Bantuan sedang datang. Perasaan yang aneh menyergapku. Campuran antara lega, takut, dan sedih. Lega karena akhirnya ada yang akan menolong. Takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedih karena harus mengakui pada sahabatku bahwa suamiku dan ibu mertuaku mencoba membunuhku. Aku merangkak kembali ke dekat jendela depan, berharap bisa melihat kedatangan Sari. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap batuk membuatku khawatir ini akan menjadi napas terakhirku. Tidak, harus tetap sadar, kataku pada diri sendiri, mencubit lengan kurusku agar tetap terjaga. Lalu akhirnya, setelah mungkin 1 atau 2 jam, aku sudah kehilangan konsep waktu. Aku melihat mobil Sari berhenti di depan rumah. Tidak hanya sendiri, ada mobil polisi dan ambulans bersamanya. Dinda, kamu di dalam? Teriak Sari dari luar. Aku di sini, teriakku sekuat tenaga, mengetuk-ngetuk jendela. Wajah Sari muncul di jendela, matanya membelalak melihat keadaanku. Ya Tuhan, polisi, dia di sini. Dia masih hidup. Suara orang berkerumun di luar, lalu terdengar suara paksa membuka pintu. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka dengan suara berderak, dan cahaya matahari langsung menerobos masuk, menyilaukan mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Sari berlari menghampiriku, memelukku erat. Dinda, maafkan aku. Maafkan aku terlambat. 2 paramedis segera mengangkatku ke tandu.
Saat mereka membawaku keluar rumah, aku melihat wajah-wajah syok para polisi dan tetangga yang berkerumun. Bukti, bisikku pada Sari. Di balik panel listrik, dapur. Ambil, untukku. Sari mengangguk, matanya penuh air mata. Aku akan ambil. Tenang saja sekarang, kamu akan baik-baik saja. Saat dibawa ke ambulans, aku melihat rumah yang dulu kusayangi sekarang terasa seperti kuburan. Tapi setidaknya, aku berhasil keluar dari kuburan itu hidup-hidup. Pertempuran mungkin sudah berakhir, tapi perangnya belum selesai. Cahaya matahari siang yang menyilaukan membuatku harus memejamkan mata sesaat. Setelah 8 hari terbiasa dengan cahaya redup di dalam rumah yang terkunci, dunia luar terasa terlalu terang, terlalu keras, terlalu hidup. Suara sirine ambulans, gemuruh mesin, dan suara orang-orang berkerumun, semuanya menyerbu inderaku yang sudah lama terisolasi. Dinda, kami akan membawamu ke rumah sakit, ujar seorang paramedis dengan suara tenang sambil memeriksa tekanan darahku. Tekanan darahmu sangat rendah. Kamu dehidrasi parah. Aku hanya bisa mengangguk lemah, terlalu lelah untuk berbicara. Dari balik kelopak mata yang setengah terbuka, kulihat Sari masih berdiri di dekatku, wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. Dokumen. Bisikku lagi, memastikan Sari tidak lupa. Aku akan mengambilnya, jangan khawatir, jawab Sari sambil memegang tanganku. Polisi sudah di dalam rumah. Mereka melihat sendiri bagaimana kondisimu. Seorang polisi wanita mendekati tanduku. Ibu Dinda, saya Inspektur Maya. Bisakah ibu menceritakan apa yang terjadi? Aku mencoba berbicara, tapi hanya batuk keras yang keluar. Paramedis segera memberiku oksigen. Dia tidak dalam kondisi untuk diwawancara sekarang, kata paramedis pada polisi itu. Dia butuh perawatan segera. Inspektur Maya mengangguk pengertian. Kami akan mengamankan tempat ini sebagai TKP. Ibu bisa memberikan keterangan nanti setelah kondisi membaik. Saat mereka akan membawaku masuk ke ambulans, seorang polisi lain keluar dari rumah dengan wajah serius. Dia membawa dokumen-dokumen yang kusembunyikan, polis asuransi, surat hutang bank, dan perjanjian palsu itu. Kami menemukan ini, Inspektur, katanya sambil menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Juga ada catatan harian yang ditulis korban. Sari, yang melihat dokumen-dokumen itu, terkekeh ketidakpercayaan. Mereka memang merencanakan ini? Mas Mario dan ibunya. Inspektur Maya memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cepat. Wajahnya semakin berkerut. Ini bukti yang sangat serius. Kami akan segera melacak keberadaan suami ibu dan ibu mertua. Ambulans akhirnya berangkat menuju rumah sakit. Selama perjalanan, paramedis terus memantau kondisiku yang stabil tapi kritis. Sari duduk di sampingku, terus memegangi tanganku. Kenapa kamu tidak menghubungiku lebih awal? Tanya Sari, suaranya bergetar. Telepon, tidak bisa, jawabku lemah. Mereka mematikan semuanya. Aku baru ingat telepon tua, hari ini. Sari menggeleng-geleng, air matanya akhirnya tumpah. Aku harusnya curiga. Sudah seminggu lebih tidak ada kabar darimu. Tapi aku pikir kamu sedang sibuk atau pergi dengan mereka. Di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat bekerja cepat memeriksaku, memasang infus, mengambil sampel darah, melakukan röntgen paru-paru. Infeksi paru-parunya sudah sangat parah, ujar dokter pada Sari. Dia juga mengalami dehidrasi berat dan malnutrisi. Beberapa hari lagi, mungkin sudah tidak bisa kami selamatkan. Kata-kata dokter itu membuatku tersentak. Betapa dekatnya aku dengan kematian. Betapa mudahnya rencana jahat mereka hampir berhasil. Setelah kondisi stabil, aku dipindahkan ke kamar perawatan. Sari tetap menemaniku, mengurus semua administrasi dan berkoordinasi dengan polisi. Inspektur Maya datang lagi sore hari, kali ini dengan rekannya. Ibu Dinda, kami perlu keterangan resmi dari ibu. Bisakah ibu menceritakan semua yang terjadi sejak suami ibu pergi? Dengan suara lemah dan masih terbata-bata, ku ceritakan semuanya. Dari bagaimana Mas Mario dan ibunya bersikeras pergi meski aku sakit parah, penguncian rumah, pemadaman listrik dan komunikasi, sampai penemuan dokumen-dokumen yang membuktikan rencana jahat mereka.
Apakah ibu punya bukti lain? Tanya Inspektur Maya setelah selesai membuat catatan. Catatan yang kutulis selama dikurung. Jawabku. Juga, suara di ponsel, jika masih ada. Sari tiba-tiba teringat sesuatu. Telepon. Aku merekam percakapan kita tadi pagi. Suaramu yang parah dan pengakuanmu bahwa mereka sengaja menguncimu. Itu adalah kabar baik. Dengan rekaman itu, plus dokumen-dokumen dan catatanku, polisi memiliki bukti yang kuat. Malam hari, setelah Inspektur Maya pergi, aku berbaring sendirian di kamar rumah sakit. Melihat langit-langit putih yang bersih, mendengar suara monitor yang teratur, mencium bau disinfektan yang tajam, semuanya mengingatkanku bahwa aku selamat. Aku berhasil lolos dari perangkap maut yang dipasang oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Tapi di balik kelegaan, ada kepedihan yang dalam. Betapa mudahnya Mas Mario memilih uang daripada nyawaku. Betapa mudahnya ibu mertuaku merencanakan pembunuhan terhadap menantunya sendiri. Sekarang mereka akan menghadapi konsekuensinya. Bisikku pada diri sendiri, menatap bulan purnama dari jendela kamar rumah sakit. Mereka yang mengunciku, sekarang akan merasakan bagaimana dikunci di balik jeruji besi. Pesawat yang membawa Mas Mario dan ibunya mendarat dengan mulus di Bandara Internasional tepat 10 hari setelah kepergian mereka. Suasana di dalam kabin penuh dengan tawa dan cerita bahagia tentang liburan mereka. Kontras sekali dengan keputusasaan yang mereka tinggalkan di rumah. Liburan yang sempurna, Ibu, ucap Mas Mario sambil mengangkat koper dari bagasi. Aku sudah lama tidak merasa begitu bebas. Ibu mertuaku tersenyum puas, matanya berbinar. Dan sekarang kita akan pulang ke kehidupan yang lebih baik. Nak, semua masalah keuangan kita akan selesai. Mereka berjalan menuju area kedatangan dengan langkah ringan, membawa banyak oleh-oleh dan kenangan indah dari Jepang. Mas Mario bahkan bersiul kecil, sesuatu yang tidak dilakukannya sejak masalah keuangan mulai menghantuinya. Kau pikir semuanya sudah beres? Tanya Mas Mario tiba-tiba, raut wajahnya sedikit berubah. Jangan mulai ragu sekarang, Mario, jawab ibunya dengan tegas. Kita sudah membicarakan ini. Itu pilihan terbaik untuk kita semua. Dan kau tahu, dalam kondisi sakit seperti itu, kemungkinan besar memang tidak akan bertahan. Mas Mario menghela napas, mencoba mengusir perasaan bersalah yang mulai mengganggunya. Tapi bagaimana dengan tetangga? Apa mereka tidak curiga? Kita sudah mengatur segalanya dengan baik, ibunya meyakinkan. Kita bilang pada mereka bahwa kita pergi berlibur dan Dinda memilih untuk ikut keluarganya di luar kota selama kita pergi. Tidak ada yang akan mencurigai. Mereka naik taksi menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Mas Mario terus melihat foto-foto liburan mereka di ponselnya. Gambar-gambar kuil indah, sushi lezat, dan pemandangan kota Tokyo yang megah. Tapi di antara semua foto itu, tidak ada satupun fotoku. Sekitar 15 menit lagi kita sampai, kata ibu mertuaku, memecah keheningan. Siapkan mentalmu, nak. Apapun yang kita temukan di sana ingat, itu yang terbaik untuk masa depan kita. Mas Mario mengangguk, tapi tangannya mulai berkeringat. Aku tidak yakin bisa melakukan ini, ibu. Kau harus. Suara ibu mertuaku tiba-tiba keras. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ingat hutang-hutang kita? Ingat bisnismu yang hampir bangkrut? Ini satu-satunya jalan. Taksi akhirnya berhenti di depan rumah mereka. Segalanya terlihat sama dari luar. Rumah yang masih rapi, pagar yang tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Lihat, semua normal, bisik ibu mertuaku sambil membayar taksi. Dengan tangan gemetar, Mas Mario mengambil kunci rumah. Tapi sebelum sempat membukanya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Selembar kertas berwarna kuning tertempel di pintu. Apa ini? Tanyanya sambil meraih kertas itu. Ibu mertuaku mendekat. Mungkin iklan atau selebaran biasa. Tapi bukan selebaran biasa yang mereka temukan. Itu adalah surat tilang dari bank. Peringatan terakhir bahwa rumah ini akan disita jika hutang tidak dilunasi dalam 7 hari. Surat tilang? Tapi, bagaimana bisa? Mas Mario terdengar bingung. Mereka seharusnya tidak menempelkan ini di pintu jika ada orang di rumah, maksudnya.
Jika aku masih hidup dan bisa menerima surat itu. Wajah ibu mertuaku mulai pucat. Cepat buka pintunya. Mas Mario dengan gemetar membuka kunci pintu depan. Mereka berdua masuk dengan cepat, mengharapkan menemukan hal terburuk, atau terbaik, menurut rencana mereka. Tapi yang mereka temukan adalah rumah yang kosong. Terlalu bersih, terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda perjuangan, tidak ada tubuhku terbaring di lantai, tidak ada bau busuk yang mereka harapkan. Dinda? Panggil Mas Mario, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyambut mereka. Mana dia? Desis ibu mertuaku, matanya melotot. Seharusnya dia di sini. Mereka bergegas memeriksa setiap ruangan. Kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu. Semua kosong. Tempat tidur rapi, tidak pernah ditiduri selama mereka pergi. Lantai ruang tamu bersih, tidak ada lagi bekas aku terbaring sekarat. Tidak mungkin. Mas Mario merosot di kursi ruang tamu. Dia menghilang. Ibu mertuaku berdiri di tengah ruangan, wajahnya berkerut antara marah dan bingung. Ini tidak masuk akal. Pintu dan jendela masih terkunci dari luar. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suaranya nyaring menusuk kesunyian rumah yang mencekam. Mereka saling memandang, takut menjawab. Akhirnya, dengan langkah berat, Mas Mario mengangkat telepon. Halo? Suaranya gemetar. Selamat datang kembali, Mas Mario. Suara yang tidak asing terdengar dari seberang. Suara pengacara keluarga. Saya menunggu panggilan Anda sejak 3 hari yang lalu. Ada perkembangan penting yang harus kita bahas. Perkembangan apa? Tanya Mas Mario, sementara ibu mertuaku mendekat ingin mendengar. Tentang gugatan cerai yang diajukan Ibu Dinda, serta laporan pidana untuk percobaan pembunuhan. Telepon itu terjatuh dari tangan Mas Mario. Wajahnya pucat membiru, tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa? Apa katanya? Tanya ibu mertuaku panik. Tapi Mas Mario tidak bisa menjawab. Dia hanya terduduk lemas, menyadari bahwa rencana sempurna mereka telah berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghancurkan hidup mereka. Ruang tamu yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi ruang pengadilan bagi Mas Mario dan ibunya. Telepon yang terjatuh di lantai masih mengeluarkan suara kecil dari seberang. Suara pengacara keluarga yang terus memanggil-manggil nama Mas Mario. Ibu mertuaku dengan gemetar mengambil telepon itu. Halo? Bisa diulangi apa yang barusan Anda katakan? Tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Selamat siang, Ibu. Ini Adrian, pengacara keluarga. Saya menerima surat kuasa dari Ibu Dinda 3 hari yang lalu untuk menangani gugatan cerai dan laporan pidana terhadap kalian berdua. Suara Adrian terdengar tegas dan profesional, tanpa emosi. Ibu mertuaku terkesiap. Itu tidak mungkin. Dinda sedang dirawat di RS Metropolitan dalam kondisi kritis karena pneumonia yang hampir merenggut nyawanya, sela Adrian dengan tajam. Dia ditemukan oleh sahabatnya setelah berhasil menghubungi dari telepon rumah yang masih tersambung. Mas Mario yang masih terduduk lemas di kursi, tiba-tiba bangkit. Dia masih hidup. Ya, Tuan Mario, istri Anda masih hidup. Dan sekarang dia memiliki bukti-bukti kuat tentang rencana kalian untuk membunuhnya. Polis asuransi jiwa, surat hutang bank, perjanjian pranikah palsu, serta catatan harian yang ditulisnya selama dikurung. Ibu mertuaku hampir menjatuhkan telepon. Tangannya gemetar hebat. Itu semua salah paham. Kami hanya... Silakan simpan pembelaan Anda untuk di pengadilan. Ibu, potong Adrian. Saya menelepon untuk memberikan informasi resmi. Gugatan cerai sudah diajukan dengan tuntutan harta gonogini penuh, serta tunjangan yang pantas. Untuk kasus pidana, polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti dan kemungkinan besar surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan. Tunggu. Kita bisa berdiskusi baik-baik tentang ini, seru Mas Mario, merebut telepon dari ibunya. Adrian, kau kenal kami sudah lama. Kau tahu ini pasti ada penjelasannya. Penjelasan apa, Mario? Suara Adrian kini terdaga dingin. Penjelasan untuk mengunci istri yang sedang sakit parah di rumah tanpa akses bantuan?
Mematikan listrik dan komunikasi? Atau penjelasan untuk polis asuransi 5 miliar yang dibuat 3 bulan lalu? Kami hanya ingin melindunginya dari pencuri, bantah Mas Mario, suaranya semakin panik. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri, Mario, hardik Adrian. Polisi sudah memeriksa rumah ini dan menemukan sistem penguncian khusus dari luar. Tidak ada tanda-tanda percobaan pembobolan, dan yang paling penting, tetangga mengaku tidak pernah diminta untuk mengecek rumah seperti yang kalian katakan pada Dinda. Ibu mertuaku merosot di sofa, wajahnya pucat membiru. Katakan padanya, katakan kita mau berdamai. Kita akan beri dia apa saja yang dia mau. Adrian mendengar permintaan itu. Dinda tidak tertarik berdamai. Dia ingin keadilan. Dan sebagai pengingat, polis asuransi sudah dibatalkan oleh perusahaan asuransi setelah mengetahui upaya penipuan. Bank juga sedang memproses penyitaan rumah ini. Tidak. Itu tidak boleh terjadi, teriak Mas Mario. Rumah ini jaminan terakhir kami. Maka seharusnya kalian memikirkan konsekuensi sebelum merencanakan pembunuhan, jawab Adrian tanpa ampun. Oh iya, ada satu hal lagi. Kantor pajak sudah membuka pemeriksaan untuk usaha Anda, Mario. Tampaknya ada beberapa ketidaksesuaian dalam laporan keuangan Anda selama ini. Pukulan bertubi-tubi ini membuat Mas Mario tidak bisa lagi berdiri. Dia jatuh berlutut di lantai, tangan menutupi wajah. Besok pagi jam 10, datang ke kantor saya untuk membahas berkas gugatan cerai. Jika tidak datang, kami akan lanjutkan tanpa persetujuan kalian, kata Adrian sebelum menutup telepon. Bunyi pendek, bisik Mas Mario, masih dalam posisi berlutut. Ibu mertuaku mendekatinya, wajahnya berubah dari panik menjadi marah. Itu semua salahmu. Kau yang tidak bisa menjadi suami yang tegas. Kau yang selalu memanjakan dia. Salahku? Mas Mario menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu yang merencanakan semua ini. Ibu yang meyakinkanku bahwa ini satu-satunya jalan. Masa depan kita hancur. Mario, hutang menumpuk, bisnis bangkrut, rumah akan disita, dan sekarang kita akan dipenjara. Tangis ibu mertuaku histeris. Mereka saling menyalahkan, suara mereka semakin tinggi, semakin penuh kebencian. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat keluarga berkumpul, kini menjadi medan pertempuran antara ibu dan anak yang saling menghancurkan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Keduanya terkejut, saling memandang dengan rasa takut. Siapa itu? Bisik ibu mertuaku. Mas Mario berjalan pelan ke pintu, mengintip melalui lubang pengintip. Wajahnya langsung pucat. Polisi, desisnya. 2 polisi seragam dan Inspektur Maya. Ibu mertuaku menjerit kecil. Jangan buka. Katakan kita tidak di rumah. Tapi sudah terlambat. Suara ketukan yang tegas bergema di seluruh rumah. Buka. Ini polisi. Dengan tangan gemetar, Mas Mario membuka pintu. Di depan mereka berdiri Inspektur Maya dengan wajah tegas, didampingi 2 polisi lainnya. Mario Sutanto dan Ibu Sri Lestari, tanya Inspektur Maya. Ya, ada apa? Jawab Mas Mario, suaranya bergetar. Kami memiliki surat perintah penahanan untuk kalian berdua dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Inspektur Maya mengangkat surat perintah itu. Silakan ikut kami. Saat mereka dibawa keluar rumah, tetangga-tetangga sudah berkerumun, melihat dengan tatapan menghakimi. Beberapa bahkan mengambil foto dengan ponsel mereka. Inilah karma yang datang lebih cepat dari perkiraan mereka. Rencana sempurna untuk mendapatkan uang asuransi dan melunasi hutang, berakhir dengan kehancuran total, kehilangan segalanya, dan yang paling pahit, kehilangan kebebasan mereka sendiri. Selang 2 minggu sejak penangkapan mereka, kehidupan Mas Mario dan ibunya berubah total. Sel tahanan yang sempit dan bau menjadi pengganti rumah mewah yang selama ini mereka tempati. Tapi itu baru permulaan dari rangkaian karma yang akan mereka hadapi. Di ruang interogasi yang dingin, Inspektur Maya duduk berhadapan dengan Mas Mario. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Seragam tahanan yang dikenakannya terlihat tidak pantas untuk pria yang dulu selalu mengenakan setelan mahal. Pengacaramu mengatakan kamu ingin membuat kesepakatan,
ujar Inspektur Maya tanpa basa-basi. Mas Mario mengangguk lemah. Aku mengaku. Tapi semua itu ide ibuku. Dia yang merencanakan segalanya. Jadi kamu hanya mengikuti perintah? Tanya Inspektur Maya dengan nada sedikit sinis. Kami punya hutang banyak, bisnisku hampir bangkrut. Suara Mas Mario terputus-putus. Ibu bilang, ini satu-satunya jalan. Di ruang interogasi terpisah, ibu mertuaku menghadapi situasi yang sama. Tapi sikapnya sama sekali berbeda. Ini semua fitnah. Hardiknya pada polisi yang mewawancarainya. Dinda itu drama queen. Dia selalu cari perhatian. Tapi ketika ditunjukkan bukti-bukti, rekaman suara Dinda yang nyaris sekarat, foto kondisi rumah yang terkunci, dokumen asuransi dan surat hutang, perlahan pertahanannya runtuh. Sekarang, maukah ibu berkata jujur? Tanya polisi. Ibu mertuaku menatap kosong ke dinding. Dia tidak cukup baik untuk Mario. Selalu lemah, selalu sakit-sakitan. Keluarga kami butuh wanita yang kuat. Sementara itu, di luar tembok penjara, karma terus berjalan. Perusahaan yang dulu dibanggakan Mas Mario akhirnya dinyatakan pailit. Kreditor berebut menyita aset-aset yang tersisa. Semua peralatan kantor akan kami sita besok, ujar seorang debt collector melalui telepon pada pengacara mereka. Mobil company car juga sudah dalam proses penyitaan. Rumah mewah yang menjadi tempat aku dikurung kini dipasang papan, dikosongkan, besar-besaran. Tetangga yang dulu mereka pandang rendah, sekarang dengan leluasa berfoto di depan rumah itu dan mengunggahnya ke media sosial. Lihat tuh orang kaya raya tapi hati setan, komentar salah seorang tetangga. Pantasan jarang kelihatan, ternyata sibuk merencanakan kejahatan, tambah yang lain. Hari persidangan pertama tiba. Mas Mario dan ibunya dihadapkan ke pengadilan dengan tuntutan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Aku hadir dengan kursi roda, ditemani Sari dan perawat. Ketika mereka membawaku masuk ke ruang sidang, Mas Mario tidak bisa menatapku. Tapi ibu mertuaku menatapku dengan penuh kebencian. Hidupmu kuhancurkan, Dinda, teriaknya tiba-tiba sebelum sidang dimulai. Hakim mengetok palu. Tertuduh, kendalikan diri Anda. Pengacaraku, Adrian, dengan tenang membacakan tuntutan. Setiap kata seperti pukulan telak bagi mereka. Bukti-bukti diperlihatkan satu persatu. Dokumen asuransi, catatanku selama dikurung, laporan medis tentang kondisiku yang nyaris merenggut nyawa. Ketika giliran Mas Mario memberikan kesaksian, dia terlihat hancur. Aku menyesal, katanya, suara bergetar. Aku seharusnya melindungi istriku, bukan mencoba membunuhnya. Ibu mertuaku langsung meledak. Dasar anak lemah, kau tidak pantas jadi anakku. Kekacauan terjadi di ruang sidang. Ibu mertuaku harus ditahan oleh petugas keamanan. Karma tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, adik perempuan Mas Mario yang selama ini tinggal di luar negeri, pulang dan membuat pernyataan publik. Keluarga kami malu memiliki orang seperti mereka, katanya dalam wawancara eksklusif dengan sebuah stasiun TV. Saya mendukung sepenuhnya hukuman maksimal untuk kakak dan ibu saya. Keluarga besar mereka yang dulu terlihat solid, sekarang tercerai-berai. Tidak ada yang mau membela mereka. Tidak ada yang mau mengunjungi mereka di tahanan. Saat jeda persidangan, aku sempat bertemu Mas Mario secara tidak sengaja di koridor pengadilan. Dia mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. Dinda, maafkan aku, bisiknya. Aku menatapnya lama. Aku sudah memaafkanmu, Mario. Tapi maaf tidak berarti kamu bebas dari konsekuensi. Dulu aku benar-benar mencintaimu, katanya, mata berkaca-kaca. Mungkin, jawabku. Tapi cintamu pada uang dan kenyamanan hidup lebih besar. Aku memutar kursi rodaku, meninggalkannya sendiri di koridor yang sunyi. Tidak ada kebencian dalam hatiku lagi, hanya rasa kasihan. Mereka yang berusaha membunuhku, justru telah membunuh diri mereka sendiri. Karma memang tidak selalu datang dengan cepat, tapi ketika datang, dia datang dengan sempurna. Dan bagi Mas Mario serta ibunya, ini baru babak pertama dari kehidupan yang akan mereka jalani sebagai pesakitan. 3 bulan pasca persidangan pertama, kondisiku sudah jauh membaik.
Paru-paruku masih butuh terapi rutin. Tapi setidaknya sekarang aku bisa berjalan tanpa kursi roda. Bisa bernapas tanpa merasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Aku memutuskan pindah dari rumah sakit ke apartemen kecil yang disewakan Sari untukku. Tempat yang bersih, sederhana, dan yang paling penting, bebas dari kenangan buruk. Suatu pagi yang cerah, Adrian datang berkunjung membawa berkas-berkas terbaru. "Dinda, kamu terlihat jauh lebih baik," sapanya sambil mencium pipiku. "Ada perkembangan dalam kasus ini. Mereka menawarkan perdamaian." Aku mengangkat alis. "Perdamaian? Setelah semua yang mereka lakukan?" Adrian mengangguk serius. "Mereka akan mengakui semua tuduhan dengan imbalan tuntutan yang lebih ringan. Mario juga bersedia menandatangani surat cerai tanpa syarat dan menyerahkan semua hartanya." Aku berjalan pelan ke jendela, memandang kota yang mulai hidup di pagi hari. "Aku tidak butuh harta mereka, Adrian. Uang itu ternodai oleh niat jahat. Tapi ini tentang keadilan, Dinda. Kamu berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi terbaik adalah melihat mereka menghadapi konsekuensi atas pilihan mereka," jawabku tenang. "Aku hanya mau satu hal, cerai, dan mereka menjalani hukuman yang setimpal." Persidangan berlanjut dengan berbagai kesaksian yang semakin memperkuat tuduhan. Dokter yang merawatku bersaksi tentang betapa parahnya kondisiku saat ditemukan. Para tetangga bersaksi bahwa mereka tidak pernah diminta untuk mengecek rumah. Bahkan karyawan di perusahaan Mas Mario bersaksi tentang kondisi keuangan yang memang sudah parah. Di tengah-tengah persidangan, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibu mertuaku tiba-tiba pingsan di ruang sidang. Setelah diperiksa, ternyata dia terkena stroke ringan akibat tekanan yang terus-menerus. "Karma," bisik Sari yang mendampingiku di persidangan. Aku hanya mengangguk. Tapi anehnya, hatiku tidak merasa senang. Melihat wanita tua itu terbaring lemah di atas tandu, yang kurasakan justru iba. Suatu sore, Adrian menelepon dengan suara mendesak. "Dinda, Mario mencoba bunuh diri di sel tahanan." Jantungku berhenti sebentar. "Apa? Bagaimana keadaannya?" "Selamat. Tapi kondisi mentalnya sangat tidak stabil." Pengacaranya memohon keringanan dengan alasan kesehatan mental. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Apakah ini strategi mereka, Adrian? Menurut psikolog penjara, tidak. Dia memang depresi berat. Rupanya beban rasa bersalah dan kehilangan segalanya membuatnya tidak kuat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Mas Mario yang dulu, pria tampan yang selalu membuatku tertawa, yang dulu dengan tulus mencintaiku, bergantian dengan bayangan Mas Mario yang mengunciku, yang memilih uang daripada nyawaku. Keesokan harinya, aku meminta Adrian mengatur pertemuan dengan Mas Mario. Aku ingin menghadapinya sekali lagi, tanpa pengadilan, tanpa pengacara, hanya kami berdua. Pertemuan itu diadakan di ruang khusus penjara. Mas Mario terlihat hancur, mata cekung, tubuh kurus, dan ada luka di pergelangan tangannya. "Dinda," bisiknya saat melihatku masuk. Aku malu. Aku duduk di seberangnya, memandangnya lama. "Kenapa, Mario? Kenapa kamu setuju dengan rencana gila ibumu?" Dia menunduk, air mata menetes. "Aku lemah, Dinda. Selalu lemah di hadapan ibuku. Dan saat hutang menumpuk, bisnis hampir bangkrut, aku panik. Ibu bilang itu satu-satunya jalan. Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan mereka mengunciku," kataku pelan. "Tapi bahwa kamu, suamiku, orang yang kutukahi sehidup semati, bisa membiarkanku mati. Aku menyesal setiap hari, Dinda. Setiap jam. Setiap menit." Tangisnya kini semakin menjadi. "Aku lebih baik mati daripada menghadapi semua ini." "Jangan katakan itu," sahutku. "Hidup ini berharga, Mario. Aku tahu itu karena aku hampir kehilangan nyawaku." Pertemuan itu berakhir dengan permintaan maafnya yang kesekian kalinya. Tapi kali ini, yang kurasakan berbeda. Aku bisa melihat penyesalan yang tulus di matanya. Beberapa minggu kemudian, vonis akhirnya dijatuhkan. Mas Mario dihukum 10 tahun penjara. Ibunya 15 tahun karena dianggap sebagai otak utama.
Rumah dan semua aset mereka disita untuk melunasi hutang-hutang. Setelah persidangan usai, aku memulai hidup baru. Dengan uang tabunganku yang tidak banyak, aku membuka usaha catering kecil-kecilan. Awalnya hanya menerima pesanan dari teman-teman, lalu perlahan-lahan berkembang karena rasa masakanku yang enak. Dinda Catering menjadi semakin dikenal. Aku tidak menjadi kaya, tapi setidaknya aku bisa hidup mandiri dan bermartabat. Suatu hari, Sari membawa kopi untukku di dapur kecil tempatku bekerja. "Kamu tidak mau mengambil uang ganti rugi dari mereka?" tanyanya. Aku tersenyum sambil mengaduk sayur yang sedang dimasak. "Uang itu tidak akan membawa kebahagiaan, Sari. Aku lebih suka membangun hidupku sendiri, dengan caraku sendiri." "Tapi mereka hampir membunuhmu, Din." "Aku tahu," jawabku. "Tapi membenci mereka hanya akan meracuniku. Aku memilih untuk melepaskan." Memang tidak mudah. Kadang di malam hari, aku masih terbangun karena mimpi buruk, terkunci, tidak bisa bernapas, sendirian. Tapi setiap kali itu terjadi, aku ingat bahwa aku sudah selamat. Aku sudah bebas. Dan kebebasan itu, ternyata adalah pembalasan terbaik yang bisa kuraih. Mereka mungkin mengurung tubuhku, tapi mereka tidak pernah berhasil mengurung jiwaku. Kini, sementara mereka hidup dalam kurungan nyata, aku justru lebih bebas daripada sebelumnya. 6 bulan telah berlalu sejak vonis dijatuhkan. Usaha cateringku mulai stabil, dan kesehatan fisikku sudah pulih sepenuhnya, meski bekas luka di hati masih sesekali terasa. Suatu sore yang tenang, ketika aku sedang menyiapkan pesanan untuk acara arisan besok, teleponku berdering. "Dinda Catering, ada yang bisa saya bantu?" Suara di seberang terdengar berat dan ragu-ragu. "Dinda, ini Mario." Tanganku refleks mengepal. Nama itu masih membawa gelombang emosi yang kompleks, sedih, marah, tapi juga sedikit nostalgia. "Mas Mario, bagaimana kau bisa menelepon?" "Dari telepon penjara. Aku minta izin khusus," jawabnya, suaranya serak. "Aku ingin bertemu. Ada yang ingin kukatakan langsung." Aku menghela napas. "Apa gunanya, Mario? Semuanya sudah jelas. Tolong, Dinda. Ini penting. Untuk penutup." Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku setuju. Mungkin ini yang kubutuhkan untuk benar-benar menutup babak itu dalam hidupku. Pertemuan itu diatur di ruang kunjungan khusus penjara. Mas Mario sudah duduk menunggu ketika aku tiba. Wajahnya tampak lebih tua, rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, dan matanya kehilangan cahaya yang dulu selalu membuatku terpana. "Terima kasih sudah datang," katanya saat aku duduk. "Kau bilang ini penting." Dia mengangguk, tangannya tergenggam erat di atas meja. "Aku sudah melakukan banyak perenungan selama di sini. Dan ada kebenaran yang harus kau ketahui." Aku diam, menunggu. Rencana menguncimu, itu memang ide ibu. Tapi, dia berhenti, menarik napas dalam. Aku tidak mencoba menghentikannya. Bahkan, aku membantu memasang gembok tambahan di jendela. Mendengar pengakuannya, dadaku sesak. Meski sudah tahu, mendengarnya langsung dari mulutnya tetap terasa seperti ditikam. "Kenapa, Mario? Apa karena uang? Atau karena kau memang sudah tidak mencintaiku lagi?" Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Aku mencintaimu, Dinda. Sampai sekarang. Tapi, aku lebih takut pada ibu. Selalu begitu. Sejak kecil, aku selalu menuruti kemauannya. Kau seorang pria dewasa, Mario, bukan anak kecil." "Aku tahu," serunya, lalu menunduk. Aku pengecut. "Ibu selalu bilang, wanita harus kuat seperti dia. Dan kau berbeda. Lembut, perasa. Menurut ibu, itu kelemahan." Aku menggeleng, rasa iba dan jijik bergumul dalam hatiku. "Aku tidak percaya kau membiarkan ibumu meracuni pikiranmu seperti itu. Dia bilang, dengan uang asuransi, kita bisa memulai baru. Bisnis bisa diselamatkan. Dan dia janji akan menerimamu sepenuhnya setelah itu." "Kau percaya omong kosong itu?" tanyaku tak percaya. Aku ingin percaya," bisiknya. "Aku bodoh,
Dinda, aku terjebak antara cinta padamu dan ketakutan pada ibu. Dia melanjutkan, suaranya semakin lirih. Hari-hari terakhir sebelum kami pergi, setiap kali mendengar batukmu dari balik pintu, aku hampir membatalkan segalanya. Tapi ibu mengancam akan mengusirku dari keluarga, tidak akan berbicara padaku lagi. Dan ancaman itu lebih menakutkan daripada kematian istrimu. Dia tidak bisa menjawab, hanya menunduk semakin dalam. Selama dikurung, kataku, mencoba menahan emosi, aku sempat berharap kau akan kembali. Bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Bahwa kau akan menyadari kesalahan dan menyelamatkanku. Aku menyesal, Dinda. Setiap hari di sini, penyesalan itu menghantuiku. Melihatmu sekarang, kau menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari yang ibu inginkan. Aku berdiri, pertemuan ini sudah cukup. Kekuatan bukan tentang tidak pernah takut atau sakit, Mario. Kekuatan adalah tentang tetap bertahan meski takut, tetap bangun meski terjatuh. Dia mengangguk, air mata terus mengalir. Aku tahu permintaan maafku tidak ada artinya. Tapi kuharap suatu hari nanti kau bisa menemukan kedamaian. Aku sudah menemukannya, Mario. Justru ketika aku berhenti membencimu, disitulah aku menemukan kedamaian. Sebelum berbalik pergi, aku melihatnya untuk terakhir kalinya. Jalani hukumanmu dengan baik. Mungkin ini kesempatan untukmu benar-benar berubah. Dinda, tunggu, panggilnya. Ibu. Ibu juga ingin minta maaf. Tapi dia terlalu sakit untuk bertemu. Aku tersenyum tipis. Katakan padanya, aku sudah memaafkannya. Tapi bukan untuknya, untuk diriku sendiri. Berjalan meninggalkan penjara, kurasakan beban yang selama ini kupikul perlahan menghilang. Mereka sudah menghadapi konsekuensi, dan aku sudah menemukan kebebasan sejati. Bukan kebebasan dari mereka, tapi kebebasan dari rasa sakit yang mereka tinggalkan. Di luar, langit sore berwarna jingga keemasan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang dulu hampir hilang selamanya. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian. Dan bagiku, babak baru sudah dimulai. Setahun telah berlalu sejak pertemuanku yang terakhir dengan Mas Mario. Kehidupan mereka yang dulu berkilau kini telah berubah menjadi kisah pilu yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa bahan-bahan untuk pesanan catering mingguan, Sari datang dengan wajah serius membawa koran. Dinda, kamu harus baca ini, katanya meletakkan koran di atas meja dapur. Di halaman kedua, terdapat artikel dengan judul besar, Dari Istana Mewah ke Kontrakan Kumuh, Kisah Keluarga Sutanto yang Jatuh. Di bawahnya terpampang foto kontrakan sederhana di pinggiran kota yang menjadi tempat tinggal keluarga Mas Mario sekarang. Aku membaca artikel itu dengan perasaan campur aduk. Ibu mertuaku, yang stroke-nya semakin parah, kini harus tinggal di kamar berukuran 3x3 meter dengan perawatan seadanya. Adik perempuan Mas Mario yang dulu membuat pernyataan publik menentang mereka, ternyata juga ikut terpuruk karena bisnis suaminya terkena imbas skandal keluarga mereka. Seseorang dari lingkungan mereka menghubungiku kemarin, kata Sari sambil membuatkan kami teh. Katanya, tidak ada satupun kerabat yang mau menolong. Mereka dikucilkan sepenuhnya. Bagaimana dengan pengobatan ibunya? Tanyaku, tidak bisa menahan rasa iba. Sangat minim. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari program kesehatan pemerintah. Obat-obatan yang dibutuhkan tidak terjangkau. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kunjungan tak terduga. Seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana datang ke tempat cateringku. Permisi, saya Ika, mantan asisten rumah tangga di keluarga Sutanto. Perkenalannya dengan sopan. Aku mengajaknya masuk dan menawarkan minuman. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ika? Wanita itu mengeluarkan amplop dari tasnya. Saya diutus oleh Ibu Sri, maksud saya, Ibu Mario. Dia meminta saya menyampaikan ini pada ibu. Di dalam amplop terdapat surat tulisan tangan yang tidak rapi, jelas ditulis oleh tangan yang gemetar, dan beberapa perhiasan emas. Untuk Dinda. Aku menulis ini dengan susah payah. Tangan kiriku sudah lumpuh, tapi aku harus menyampaikan permintaan maafku yang tulus. Aku telah berbuat jahat padamu.
Keserakahan dan keangkuhanku telah menghancurkan keluargaku sendiri. Tolong terima perhiasan ini sebagai pengganti mas kawin yang dulu tidak sempat kuberikan. Aku tahu ini tidak ada artinya dibanding penderitaan yang kau sebabkan. Tapi ini semua yang tersisa. Aku mohon, jangan benci Mario. Dia anak yang lemah karena salah didikanku. Semua ini kesalahanku. Semoga kamu bahagia dengan hidupmu yang baru. Sri Lestari. Aku memandangi perhiasan dan surat itu lama. Ika, si asisten rumah tangga, melanjutkan, keadaan Ibu Sri sangat memprihatinkan, Bu. Kadang dia bicara sendiri, memanggil-manggil nama Mario dan nama Anda. Dia sering menangis di malam hari. Apakah tidak ada yang menolong mereka? Tanyaku. Keluarga besar sudah memutuskan hubungan. Teman-teman, mereka tidak punya teman lagi. Saya saja yang masih sesekali menengok karena kasihan. Setelah Ika pergi, aku duduk termenung lama. Sari yang melihatku diam saja akhirnya bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Mereka nyaris membunuhku, tapi melihat mereka seperti ini. Jangan sampai kebaikan hatimu disalahgunakan lagi, Dinda." Minggu berikutnya, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu mertuaku. Kontrakan yang kudatangi berada di lingkungan kumuh, jauh berbeda dengan rumah mewah yang dulu mereka tempati. Aku mengetuk pintu kayu yang lapuk. Seorang perempuan muda, adik iparku, yang membuka pintu. Matanya merah dan wajahnya lelah. "Dinda," katanya terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku ingin menjenguk ibu." Dia mengizinkanku masuk dengan ragu. Di dalam, suasana suram menyambutku. Ruangan sempit dengan perabotan seadanya, bau obat-obatan dan udara pengap memenuhi ruangan. Ibu mertuaku terbaring di dipan sederhana di sudut ruangan. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini keriput dan pucat. Matanya terbuka saat mendengar langkahku. "Dinda," suaranya parau, hampir tak terdengar. "Kamu benar-benar datang." Aku mendekatinya, duduk di kursi plastik di samping dipannya. "Saya dapat surat Anda." Dia mencoba meraih tanganku dengan tangan kirinya yang masih bisa digerakkan. "Maafkan aku, Nak. Aku, ibu yang buruk, istri yang buruk, mertua yang buruk." "Sudah, Ibu. Tenang saja," kataku, memegangi tangannya yang dingin. "Dulu, aku iri padamu," bisiknya, mata berkaca-kaca. "Kau punya hati yang baik. Mario mencintaimu dengan tulus. Sedangkan aku, suamiku dulu meninggalkan kami karena tidak tahan dengan sikapku." Ini pertama kalinya aku mendengar cerita tentang almarhum ayah mertua. Selama ini, ibu mertuaku selalu menggambarkan suaminya sebagai pahlawan sempurna. Aku membesarkan Mario sendirian. Aku ingin dia menjadi kuat, tidak seperti ayahnya. Tapi yang kulakukan justru membuatnya lemah. Air mata mulai mengalir di pelipisnya. "Dan ketika dia menikahimu, aku takut kehilangan dia. Lalu aku merencanakan hal mengerikan itu." Perawat home care datang untuk memberikan obat. Aku membantu memosisikan tubuhnya yang lemah. "Kamu tidak harus melakukan ini," katanya setelah minum obat. "Setelah semua yang kulakukan, aku di sini bukan untuk membanggakan diri atau menyalahkan, Ibu. Aku di sini karena kita sama-sama manusia yang pernah tersesat." Sebelum pergi, aku meninggalkan amplop berisi uang untuk biaya pengobatannya. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku tahu apa artinya tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Di pintu, adik iparku mengantarku keluar. "Terima kasih, Dinda. Kami tidak pantas menerima kebaikanmu. Jaga baik ibu. Jika butuh bantuan, kamu tahu di mana mencariku." Berjalan meninggalkan kontrakan itu, kurasakan sebuah penutupan yang sesungguhnya. Mereka yang dulu berusaha mengurungku dalam rumah mewah, kini justru terkurung dalam kemiskinan dan penyesalan. Dan aku, yang dulu mereka anggap lemah, justru menjadi yang terkuat di antara kita semua. Karma memang bekerja dengan caranya yang sempurna. Terkadang, hukuman terberat bukanlah penjara atau kemiskinan, tapi harus hidup dengan penyesalan yang tak pernah berakhir. Pesawat menuju Tokyo meluncur mulus di atas awan. Aku menatap jendela,
melihat gumpalan-gumpalan putih yang seperti kapas menyelimuti dunia di bawah. Ini pertama kalinya aku bepergian ke luar negeri sendirian, dan ada makna khusus memilih Jepang sebagai tujuan pertamaku. "Minuman apa yang ibu inginkan?" tanya pramugari dengan senyum ramah. "Ocha, terima kasih," jawabku sambil membalas senyumnya. Sambil menyeruput teh hijau hangat, aku mengeluarkan buku catatan perjalananku. Di halaman pertama tertulis, "Perjalanan menemukan Dinda, bab baru dimulai dari sini." Tokyo menyambutku dengan gemerlap lampu dan hiruk-pikuk yang teratur. Berbeda dengan bayanganku selama ini, kota ini justru memberiku kedamaian. Aku menginap di hotel kecil di distrik Shinjuku, tepat di kamar dengan pemandangan kota yang tak pernah tidur. Hari pertama, aku mengunjungi kuil Meiji. Saat berjalan di bawah gerbang torii yang megah, udara sejuk dan suasana tenang menyelimutiku. Aku duduk di bangku kayu, mendengarkan gemerisik daun dan kicauan burung. "Disinilah mereka berfoto," bisikku pada diri sendiri, mengingat foto Mas Mario dan ibunya yang dulu mereka tunjukkan padaku. Tapi anehnya, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Melihat keluarga Jepang yang berjalan bersama dengan harmonis, justru membuatku tersenyum. Aku belajar bahwa kebahagiaan orang lain tidak perlu menjadi sumber kepahitan bagiku. Hari berikutnya, aku naik kereta cepat Shinkansen menuju Kyoto. Kereta yang melaju dengan mulus itu seperti metafora kehidupanku sekarang. Bergerak cepat menuju tujuan baru, meninggalkan segala yang lama. Di Kyoto, aku mengunjungi kuil Kinkakuji yang terkenal. Paviliun emas yang memantulkan cahaya di atas kolam yang tenang membuatku terpana. Seorang turis tua dari Eropa mendekatiku. "Indah, bukan?" katanya dengan aksen Inggris yang kental. "Sangat," jawabku. "Tapi yang lebih indah adalah kedamaian yang dirasakan di sini." Dia tersenyum. "Pertama kali ke Jepang?" "Iya. Sebenarnya, ini lebih dari sekadar liburan. Ini perjalanan penyembuhan." Mata pria tua itu berbinar. "Saya mengerti. Jepang memiliki cara khusus untuk menyembuhkan luka hati. Selamat menikmati perjalananmu, Nona." Malam hari di Gion, distrik geisha yang terkenal, aku menyaksikan pertunjukan tradisional Jepang. Para geisha dengan gerakan anggun dan penuh presisi mengingatkanku pada pentingnya disiplin dan keanggunan dalam menghadapi kehidupan. Di sebuah rest kecil usai pertunjukan, aku bertemu dengan wanita parubaya asal Osaka yang sedang berlibur sendirian. "Sendirian?" tanyanya sambil menawarkan tempat duduk. "Aku," jawabku. "Dan Anda?" 2 tahun cerai. Anak-anak sudah besar. Sekarang waktunya saya," katanya dengan mata berbinar. "Apa rahasia bahagia sendirian?" Wanita itu tertawa. "Tidak ada rahasia. Hanya menyadari bahwa kesendirian bukanlah kutukan, tapi kesempatan untuk benar-benar mengenal diri sendiri." Percakapan kami berlanjut hingga larut malam. Dia bercerita tentang pernikahannya yang gagal, usaha yang bangkrut, dan bagaimana dia membangun kembali hidupnya dari nol di usia 50. "Lihat kamu," katanya sebelum kami berpisah. "Masih muda, sudah melalui cobaan berat, tapi masih bisa tersenyum dan melanjutkan hidup. Itu kekuatan yang luar biasa." Hari terakhir di Jepang, aku mengunjungi Gunung Fuji. Berdiri di Danau Kawaguchiko, memandang puncak Fuji yang diselimuti salju, aku merasakan sebuah epifani. Mereka, Mas Mario dan ibunya, pernah berdiri di tempat yang sama. Tapi yang mereka bawa pulang adalah rencana jahat dan niat buruk. Sedangkan aku, membawa pulang pengampunan dan kedamaian. Dengan mata berkaca-kaca, aku mengeluarkan foto lama Mas Mario dan aku pada masa awal pernikahan. Foto di mana kami masih saling memandang dengan cinta tulus. "Selamat tinggal, Mario," bisikku pada angin yang berhembus sepau-sepau. "Aku melepaskanmu sekarang. Dengan damai." Aku melipat foto itu dan menyimpannya di saku. Bukan untuk dibuang, tapi untuk diingat sebagai bagian dari perjalanan hidupku yang sudah lewat. Di pesawat kembali ke Indonesia, aku menulis di buku catatanku. Jepang mengajarkanku bahwa keindahan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, kedamaian dalam kesendirian, dan kekuatan dalam kelembutan. Aku pulang bukan sebagai korban, bukan sebagai pendendam, tapi sebagai Dinda yang utuh.
yang siap menyambut babak baru dengan hati terbuka. Pramugari yang sama melayani di pesawat. Perjalanan menyenangkan, Ibu. Sangat, jawabku dengan senyum tulus. Yang terbaik dalam hidupku. Dia melihat buku catatanku. Sedang menulis cerita. Aku, jawabku sambil menutup buku. Dan akhir yang bahagia sudah menantiku. 2 tahun telah berlalu sejak perjalananku ke Jepang. Kini aku duduk di teras belakang rumah kecilku yang dikelilingi kebun herbal, menikmati senja yang menyapu langit dengan warna jingga dan ungu. Dinda Catering telah berkembang menjadi bisnis yang stabil, dan aku baru saja membuka kelas memasak untuk perempuan-perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Sari datang dengan membawa 2 gelas teh lemon. Masih suka merenung sendiri di sini? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku sedang bersyukur, jawabku. Menerima gelas itu. Lihat betapa indahnya kehidupan ketika kita memilih untuk tidak terpuruk dalam kepahitan. Dia mengangguk, matanya yang tajam kini lembut. Kamu sudah berubah total, Din. Dulu yang kukenal adalah perempuan penuh keraguan. Sekarang aku tahu bahwa kekuatan terbesar ada dalam kelembutan. Sambungku menyelesaikan kalimatnya. Dan musuh terberat bukanlah orang yang menyakitimu, tapi rasa takut dalam dirimu sendiri. Beberapa minggu yang lalu, aku mendapat kabar bahwa ibu mertuaku telah meninggal dengan tenang di panti jompo. Aku memilih untuk tidak menghadiri pemakamannya, tapi mengirimkan karangan bunga sederhana dengan tulisan, "Damai di sana, Ibu. Aku sudah memaafkan." Adik iparku mengirim pesan singkat, "Terima kasih untuk segala maafmu. Ibu pergi dengan tenang." Sementara Mas Mario masih harus menjalani sisa hukumannya 4 tahun lagi. Menurut pengacaranya, dia telah menjadi narapidana teladan dan aktif dalam program pembinaan. Kadang aku masih menerima kartu pos darinya, selalu berisi puisi pendek atau kutipan inspiratif, tanpa permintaan maaf lagi, tanpa harapan untuk bertemu. Hanya sekedar pemberitahuan bahwa dia baik-baik saja. Malam ini, di kelas memasak terakhirku untuk bulan ini, seorang peserta muda bernama Maya mendekatiku setelah kelas usai. "Ibu Dinda, boleh aku bertanya sesuatu?" katanya dengan ragu. "Tentu, Maya. Ada apa?" "Dari mana ibu mendapatkan kekuatan untuk memaafkan suami dan ibu mertua ibu?" "Suamiku baru saja meninggalkanku untuk wanita lain, dan rasanya aku tidak akan pernah bisa memaafkannya." Aku memandangnya dengan lembut. "Memaafkan bukanlah hadiah untuk orang yang menyakitimu, Maya. Itu adalah hadiah untuk dirimu sendiri." Duduklah kita berdua di bangku taman dekat ruang kelas. Dulu, ceritaku, aku berpikir bahwa dengan membenci mereka, aku membuat mereka menderita. Tapi pada kenyataannya, hanya aku yang menderita. Mereka bahkan tidak tahu betapa dalamnya kebencianku. "Tapi bagaimana caranya, Bu? Bagaimana melepaskan rasa sakit yang begitu dalam?" "Aku tidak bisa memberitahumu caranya, karena setiap orang memiliki prosesnya sendiri. Tapi bisa kuberitahu kapan saatnya tiba, yaitu ketika kau menyadari bahwa dirimu lebih berharga daripada rasa sakit yang kau simpan." Maya menatapku dengan mata berlinang. "Aku ingin sekuat ibu." "Kau sudah kuat, sayang. Dengan datang ke sini, dengan ingin belajar mandiri, kau sudah membuktikan kekuatanmu." Esok harinya, aku menerima kunjungan tak terduga dari Adrian, pengacaraku yang kini telah menjadi teman baik. "Ada kabar baik," katanya sambil menyerahkan kopi favoritku. "Bukumu akan diterbitkan." Aku tersenyum. Setahun yang lalu aku mulai menulis tentang pengalamanku, bukan sebagai kisah korban, tapi sebagai perjalanan spiritual seorang perempuan menemukan jati dirinya. Penerbit ingin judul yang lebih dramatis, "Kelakar Adrian." Mereka sarankan, "Dikunci untuk mati." Kisah nyata penyintas KDRT. "Tidak," jawabku tegas. Judulnya tetap, "Kunci-kunci yang membebaskanku." Karena setiap kunci yang mereka pasang, justru membebaskanku dari belenggu yang lebih besar. Adrian mengangguk hormat. "Kau memang luar biasa, Dinda." "Aku hanya perempuan biasa yang memilih untuk tidak allow bitterness to consume her." Malam ini, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, aku berdiri di depan cermin dan melihat wajahku sendiri.
Di matanya sudah tidak ada lagi bayangan ketakutan. Tidak ada lagi bekas air mata yang tertahan. Yang ada adalah kedamaian seorang perempuan yang telah berdamai dengan masa lalunya. Sari yang menginap di rumahku malam ini mendekat. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir, betapa berharganya hidup ini. Bahwa penderitaan yang kita alami tidak mendefinisikan kita. Tapi bagaimana kita bangkit darinya yang membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Dia memelukku dari belakang. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Dinda. Setiap perempuan pantas, Sari. Setiap manusia pantas. Terkadang kita hanya perlu mengingatkan diri sendiri akan hal itu. Kami berdiri berpelukan di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Di kejauhan, kota hidup dengan segala dinamikanya. Dan aku, di tengah semua itu, telah menemukan tempatku yang sebenarnya. Tidak perlu mewah, tidak perlu sempurna, cukup damai. Cukup menjadi Dinda. Hidup ini memang tidak selalu adil, tapi selalu memberikan kesempatan untuk bangkit. Dan malam ini, di bawah cahaya bulan yang sama yang dulu menyaksikan penderitaanku, aku bersyukur untuk setiap luka yang telah mengajarkanku makna sebenarnya dari kekuatan. Bukan tentang seberapa keras kau bisa memukul, tapi tentang seberapa lembut kau bisa bangkit setelah terjatuh.